Yang Loh, yang belum kenal, kenalin. Kayaknya pernah ketemu sama Cece ini juga sih. Nah, iya rata-rata Starbucks sih. Nah, kenalin nama saya Erik. hai Saya Erik. dari Prusolid, teman-teman. Saya juga masih belajar kayak teman-teman di sini semua. Jadi sesi hari ini, siang hari ini, harapanku sih ya kita saling saling sharing, saling belajar mengajar. Nanti selalu prinsipnya APBN. Apa itu APBN? Bukan anggaran negara ya, tapi ambil Ambil positif, positif, buang buang yang negatif. negatif. Teman-teman, selama mungkin waktunya berapa jam, bro? 5 jam, 6 jam. Ya, biasanya sih bisa 6 jam kalau di Solid. Tapi kalau misalnya di sini sesuai requestnya teman-teman, yang penting Anda puas, saya lemas gitu ya teman-teman ya. Nah, siang hari ini karena kan kita masih awal tahun, harapannya kan seger-seger semua. Tapi kan banyak hal yang mau saya sampaikan, terutama biasanya kan ada yang tanya sama saya itu bagaimana strategi produk, gimana caranya selling dan macam-macam itu. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, langsung aja saya dipotong. Setuju ya? Kalau nggak gitu teman-teman nanti kecepatan ngomongnya, istilahnya kaboten, terus nggak mudeng semua sih dia mau Mbak Erik itu apa. Seringkali kayak gitu, even di Solid sendiri. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, jangan sungkan-sungkan. Kok sorry nanya, apa yang tadi Koko jelasin ini apa sih? Oke, bungkus? Ya, jadi teman-teman aku langsung singkat aja karena slide ini sebenarnya 40, tapi kan sebagian ini juga materiku buat leader. Jadi nanti ada beberapa yang aku skip, teman-teman fokusin pada yang memang yang bisa kita lakuin di mulai dari Januari ini. Karena kan tahun ini 2026 ada kompensasi baru, terutama yang namanya apa teman-teman? Bonus produser. Terus ditambah lagi ada namanya QOR. Nah, strateginya gimana? Itu adalah requestnya C. Sylvia buat aku ngisi hari ini. Nanti mungkin kita akan bisa bahas itu ya. Oke, langsung aja dari oh dari anu aja sih IT. Oke, judulnya tak buat Rising Star kan? Grow and Thrive. Ada yang bilang tahun 2026 ini tahun yang menantang. Tahun apa sih teman-teman kalau yang Chinese bilangnya? Kuda api. Kuda ini kan tahu apa karakternya kan cepat, gagah. Tapi kalau bagi teman-teman yang biasanya nggak siap juga pasti akan apa? Ketinggalan karena dia sangat energik. Ditambah lagi tahun api, tahunnya panas, tahun bergairah. Jadi tahun ini adalah tahun yang menantang bagi teman-teman yang nggak siap untuk perubahan, nggak siap untuk aktivitas, nggak siap untuk gerak. Tapi bagi teman-teman yang bergerak, yang aktif terus, saya yakin dan percaya teman-teman pasti akan dapat pertumbuhan di tahun 2026 ini. Ya, yang setuju katakan amin. Oke, nah aku mau persingkat aja. Kok nggak mau ya? Next aja deh dari operator. Nah, backgroundku aku singkatin aja. Saya join, berarti udah mau 16 tahun, teman-teman. Kurang 2 bulan. Jadi, mungkin lebih dari sepertiga hidupku di Prudential udahan. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman tanya, di sini mungkin ada yang agent baru, boleh angkat tangan yang di bawah 6 bulan? Di bawah 6 bulan? Oke, halo C. Bawah 6 bulan ya. Yang di bawah setahun? Yang ngaku-ngaku yang masih di bawah setahun? Nah, saya udah join 16 tahun yang lalu. Singkat cerita itu bulan-bulannya waktu direkrut itu bulan Maret dan itu masih mahasiswa semester 8. Nah, kenapa saya join? Selalu saya cerita karena saya disuruh sama orang tua. Enak yo kalau misalnya punya agent yang disuruh sama orang tua jalan terus ikut bangun sistem pula gitu kan. Enak soro. Tapi kan ya itu mungkin kejadian 1 banding 1000. Nah, kenapa orang tua saya nyuruh? Karena lihat perubahan dari diri saya, yaitu ke ongko. Yang awalnya pakai setir lurus, jadi setir bulat. Apa itu setir lurus ke setir bulat? Awalnya sepeda motor, karena sales pipa, tiba-tiba jadi setir bulat. Datang lagi pakai mobil, waktu itu Katana. Follow up pertama waktu beli polis keluarga saya tahun 2002 atau 2004 ya, seingatku itu, dia masih pakai Katana. Terus 2010 datang ke rumah saya pakai mobil Mercy kan. Jadi dari awalnya setir lurus ke setir bundar, terus habis itu dari mobil yang murah ke mobil yang mahal. Ya papa saya ditawarin jadi agent, papa saya nggak mau. Wes anak gue. Nah saya singkat cerita disuruh sama papa dulu, inget gak aplikasi agent pakai apa? Aplikasi agent yang dulu kertas kan? Kita harus ngumpulin apa? Suruh print foto. Ya fotonya berapa dulu? Dua kan? Fotokopi KTP, fotokopi sama materai. Disuruh bawa ketemu sama ongko di Rungkut hari Senin.
jam 10 pagi. Pokoknya apa yang disuruh sama leadermu wis percaya. Nah, singkat cerita diceritain income 100 juta, pergi kemana, lalala, lili. Nah, kalau teman-teman masuk ke Prusolid ya, ke ruangannya Ongko itu ada kurang lebih ya tingginya itu frame-nya segini, pasti tunjukin kok kalau kalian jadi tamunya Prusolid. Tingginya segini tuh fotonya Ongko dari tahun 2004 sampai 2010. Jadi kecil-kecil semua, ada semua perjalanannya. Nah, itu ditunjukin. Terus pasti diajak house tour kalau ke Prusolid. Banyak souvenirnya. Nah, long story short, dibilang gini, enak loh kalau di Prudential, jalan-jalan terus. Nah, saya waktu itu joinnya hanya karena kepingin apa? Jalan-jalan. Nah, sekarang malah tanya sama Bro Riki, bosen nggak, capek nggak jalan-jalan? Nah, itu teman-teman karmanya dari di Prudential ya. Yang awalnya kepingin jalan-jalan, sekarang capek. Belum apa-apa sudah dimintain paspornya untuk ngurus apa? Visa ke Amsterdam. Udah digopoin kan minggu ini udah mulai disuruh kumpulin. Nah, itu teman-teman, sekarang singkat cerita saya tercapai semua yang kepingin jalan-jalan. Tapi waktu awal buat teman-teman agent baru di sini, teman-teman jangan berkecil hati, wah, kok Erik udah jauh, Bro Ricky udah jauh. Saya mau mulai bingung. Saya dulu hanya mulai dengan kepingin beli BlackBerry. Tahun 2010, trennya apa teman-teman? Belum ada iPhone, belum ada Samsung kan. Dulu cuma beli BB. BB-nya apa? Onyx. Cicilannya berapa? 500.000 sebulan. Karena harganya 6 juta. Nah, jadi fokus saya waktu masih mahasiswa, gimana caranya saya dapatin nasabah supaya bisa beli BB. Nah udah, dan itu terjadi dalam waktu 3 bulan. Waktu itu wah happy banget. Tapi ya namanya mahasiswa pasti masih wadahnya masih kecil. Oleh karena itu, mumpung awal tahun yuk kita belajar banyak yuk. Nah, terutama dari kegagalanku. Oke? Nah, jadi gini, aku biar cepat aja. Boleh dibantu aja ya? Nggak bisa? Back. Teman-teman, ini core value yang selalu saya saling sharingkan. Baik Anda leader ataupun agent, selalu pakai core value faith ini. Faith ini FITH. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ya, tapi ya ini menurutku baik banget secara core value-nya. Jadi boleh dibaca bareng yuk. Faithful itu apa? Selalu setia pada perkara kecil dan besar, loyal pada keluarga, leader, sistem, komunitas, dan KPM. Terus kedua, available, mau meluangkan waktu untuk belajar dan pengajaran. Bersedia melayani dan membantu nasabah dan tim. Pasti dong ya. Kalau di konteks sama nasabah, Bro Erik datang ke rumah, mosok kita nggak datang. Ini kan berarti omset nih. Next, involve. Apa itu? Menunjukkan komitmen dalam melayani nasabah dan pengembangan tim, bersedia terlibat di kegiatan komunitas. Ya, terus teachable. Ini paling penting juga buat agent. Selalu menyiapkan hati untuk diajar, patuh dan respect pada leader upline Anda, bersedia untuk dibentuk dan diarahkan. Rendah hati dan tidak merasa dirinya yang paling tahu segalanya. Itu sindrom leader baru ya. Jadi teman-teman, congratulations buat promotion di Januari ini, tapi biasanya ada sindrom-sindromnya ini. Nah, next, hungry, apa itu? Selalu lapar dan haus untuk terus belajar. Saya lapar perutnya tapi ya. Nah, semangat beraktivitas tanpa perlu disuruh atau dipaksa. Haus akan informasi dan ilmu baru. Lalu diapain teman-teman yang paling penting? Dipraktekkan. Kalau kita paham, kita tahu, tapi nggak dipraktek, no, closingnya bisa disubmit nggak itu? Enggak. Kalau teman-teman nggak issued, ada duitnya. Nah, yaitu teman-teman. Apa yang teman-teman pelajari hari ini, kalau nggak dipraktekin juga percuma. Oke, next. Nah, jadi ini core value yang selalu kita harus pegang. Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku selalu akan bahas dari prospeknya industri ini. Kenapa kok kita harus mati-matian 1000% energi buat ngerjain bisnis ini? Ini dari perspektif kita ya. Kita lihat nih. Indonesia ini menarik banget. Ada total sekarang tuh 282 juta. Nah, Tony Benitez selalu bilang, oh Indonesia Mas, Indonesia Mas. Nah, teman-teman harus lihat dari sisi investor, dari sisi CEO kita. Kenapa sih kok dia mati-matian mau Indonesia Mas, Indonesia Mas? Karena di tahun 2045, Indonesia 100 tahun, itu ada total berapa orang? 319 orang, di mana hampir 70% itu usianya usia produktif. Berarti usianya di antara 25 sampai 60. Nah, itu adalah target market asuransi kan? Karena setiap orang butuh yang namanya proteksi, yang butuh namanya saving, yang butuh namanya kesehatan.
Oleh karena itu, bayangin, hanya dari sekarang ini cuma 6,6% total populasi. Dikit banget. Prudential dari saya join sampai hari ini kurang lebih juga nasabahnya juga muter-muter 2 juta. Nah, artinya kesempatan teman-teman, terutama banyak Gen Z yang sekarang ini baru lulus kuliah dan udah kerja, berarti kan itu adalah target segmen untuk kedepannya. Pertanyaannya, kalau Anda sekarang nggak menjalankan bisnis ini, kalau Anda yang leader di sini nggak merekrut, siapa yang mau jualan ke Gen Z atau Gen Alpha atau generasi berikutnya? Kenapa? Kita bisa jadi udah bahasanya itu kalau dibilang Laurencia. Kan nggak mungkin kita jualan terus, setuju ya? Supaya memastikan income Anda berjalan terus, berarti Anda harus apa sih? Merekrut dan memintarkan agent-agent. Jadi, oleh karena itu teman-teman, segmentasi kita besar banget yang belum kita garap. Dan market size kita tahun 2045, kelas menengah yang punya income di atas UMR sampai mungkin 50 jutaan, itu ada 80%. Hari ini cuma berapa? 20%. Nah, kalau kita nggak kerjain, kalau kita nggak mau project, siapa yang akan closing? Ya, yang jelas di luar kita. Orang selain kita. Artinya kalau misalnya duitnya udah disediain, marketnya udah disiapin. Ini kan kayak tinggal makan nih. Makanan udah siap di meja, piringnya udah taruh meja. Pertanyaannya teman-teman mau makan nggak? Nah itu pilihannya masing-masing. Oke, supaya teman-teman paham bahwa bisnis kita besar banget tergantung Anda mau makan apa enggak. Kalau makan, mau makannya sedikit-sedikit atau yang lahap. Itu kembali ke Anda semua. Next. Nah, teman-teman dari segi counsel, ini kan produk-produknya kan. Hari ini produk-produknya kita lengkap banget. Kalau dulu kita cuma jualnya Pak Ali. Di sini ada yang jualan Pak Ali nggak, teman-teman? Cumcerit Pak Ali. Pak Ali usia 35 tahun, 2 juta per bulan. Nanti di bulan keempat Pak Ali nyari dada kiri. Apa yang terjadi? Tutup rekening, ya kan ambil ambil saldo atau apa? Jual aset dan utang. Nah, tapi ternyata punya rekening B yang dimana memberikan cash 200 juta hanya dengan apa? Hasil lab sama surat keterangan dokter. Nah, ada yang masih hafal nggak produk itu? Ya, ini apa? Anda udah laula semua ya. Udah tua semua ya teman-teman ya. Nah, zaman dulu kita cuma jual satu lagu. Di mana satu lagu itu dengan segmen nasabah yang luas, yang terjadi apa teman-teman? Bisa jadi nasabahnya merasa nggak cocok. Prudential sekarang itu sekarang kayak nasi padang. Teman-teman hari ini pengen makan rendang. Besok mungkin makannya ayam pop. Mungkin minggu depan pengen makannya martabak sama sate padang. Silakan, kita jual semua. Nah teman-teman, tahun ini kita udah belajar apa? Januari? Perumahan. Perumahan keren banget. Kenapa? Karena bagi nasabah yang usianya Gen Z, yang income-nya UMR, sekarang ada kesempatan untuk beli asuransi. Sekarang pertanyaannya teman-teman pernah baca nggak berapa orang di Indonesia yang pekerjaannya itu informal alias yang kerjanya kayak profesional, dagang makanan, jualan PO, terus ada yang jualan just tip, berapa banyak di Indonesia? Pernah tahu Pak? 59% dari usia produktif itu sekarang kerjanya di informal. Jadi ada yang tadi guru les, ada yang apa just tip itu ada duitnya nggak teman-teman? Ada. Tapi rata-rata orang-orang itu masih informal, berarti tidak ada yang menyiapkan pensiun, tidak ada DPLK. Nah, kesempatan buat Anda semua mulai minggu depan perumahan udah launching, kita bisa jual jaminan pensiun kepada masing-masing. Komisinya berapa teman-teman? Kalau yang usia muda. Udah training kan? Yang tahunan berapa? 30% tahun pertama. 30% tahun pertama, teman-teman. Ya, jadi usia muda, preminya starting from berapa? 200.000 nabung buat pensiunnya dia, dan komisi kita tahun pertama starting ada yang paling besar berapa? 30% dari di tahun pertama. Itu adalah segmen kita yang sangat luas. Semua orang bisa beli, semua orang juga butuh buat pensiun, karena kan kalau kita pensiun melewati usia mapan, kita udah nggak produktif. Siapa yang mau mengcover kehidupan kita? Apalagi kalau generasi berikutnya cari kerja tambah susah. Nah ini yang kita bisa bahas ke setiap orang bahwa tabungan pensiun atau menjamin usia mapanmu nanti hidupnya mapan dan nyaman itu berdasarkan dari tekad. Mumpung sekarang dibayarnya pakai apa? Usia produktif atau masih sehat, ditambah lagi dibayarnya pakai uang. Oke, nah itu kesempatan buat teman-teman sudah sounding-sounding. Terus nanti tahun ini juga di April akan keluar Pro Lady. Nah ini spesifik gender yang untuk
cewek-cewek, salah satu fitur tambahannya nanti ada, kalau nggak salah ya, value added service-nya itu kalau nggak salah itu kayak nyimpen telur kalau nggak salah. Kalau misalnya pas ada kondisi di mana ovarisis. Kalau ovarisis itu kan kalau yang udah serius harus diangkat telurnya dan bisa jadi kan kasihan ya para ibu-ibu nggak punya telur lagi. Nah itu Prudential akan ada santunan tambahan. Jadi ini yang berbeda dengan PCA atau PCB. Terus kita juga punya nanti nanti namanya Syariah Post Pension Health. Opo mana iku bro gitu kan. Konsepnya kok cak angele. Nah, Syariah Post Pension Health ini kayak perumapan bayangin ya. Kayak perumapan. Tapi kalau pas perumapan ini sudah usia mapan, dapatnya apa? Dapat pensiun. Dapat yang utuh besar, terus dicicil kayak Prucera, atau yang dicicil terus kan sampai usia 75. Kalau post pension health, ini adalah satu konsep health, di mana di saat usia produktif, dia tidak bisa dapetin health-nya, tapi setelah usia mapan, health-nya baru aktif dan tidak perlu bayar lagi. Langsung kebayangkan segmennya siapa kan? Jadi dia bayar, ini terutama kalau ke karyawan BUMN atau ke karyawan bank, coverage kesehatannya gede nggak? Kalau bank-bank besar ya besar, tapi kalau bank-bank kecil ya kecil. Tapi rata-rata BUMN besar nggak? Besar. Kadang-kala yang kerjanya istri yang dapat sampai suami-suaminya. Ya. Nah, teman-teman bayangin ada satu konsep nanti yang kita akan launching di tahun ini. Kita bayar kayak perumahan nih. Nanti setelah pensiun kesehatannya di cover sampai usia 88 nggak usah bayar. Nah, konsep produknya kita ini akan semakin luas. Artinya kalau teman-teman tidak melihat potensi marketnya kita ini besar, kira-kira nih teman-teman lihatnya ini lahap atau ya kayak ini cuman gorengan tok sih. Tepungnya tok sing akeh isine nggak ada dagingnya. Bener gak? Kadang-kala kan kita melihatnya kayak tempura, wih menarik ya, udangnya besar. Begitu cokot, kok minyak tok, ambil gorengan tok, kering apa? Kulitnya tok, kok nggak ada isinya. Nah padahal kalau teman-teman lihat, market kita besar dan produk kita akan semakin banyak. Bukan itu memberatkan kalian, tapi artinya apa? Setiap agent Anda yang kalian akan rekrut atau setiap nasabah yang kalian akan datengin akan punya produk, akan punya kebutuhannya masing-masing yang kalian bisa kasih, yang bisa jawab. Oleh karena itu, harusnya cara berpikirnya adalah, oh tahun 2026 ke depan, artinya apa? Income kita harusnya bertumbuh. Karena ada produk baru, berarti ada segmen baru. Ya, jadi kesempatan buat tahun ini kita belajar banyak. Terus ditambah lagi juga ada nanti heritage yang namanya optimal. Yang teman-teman syariah pernah dengar nggak tentang heritage optimal? Nah, itu konsep yang akan keluar juga. Ditambah lagi heritage nanti di akhir Desember nanti ada training lagi. Akhir Januari ada training lagi heritage. Essential yang USD. Essential USD bedanya sama essential yang IDR itu adalah kalau misalnya IDR kapan terima 50% tambahannya? Tahun ke-11 dapat berapa? Tambahan 10%. Tahun ke-16 dapat 20. Berarti dapat tambahan 50%-nya usia berapa? 31 kan? Kalau yang USD nanti tahun ke-11 sudah 50%. Nah, segmennya beda lagi karena apa? USD kan menarik ya. Bayangin USD ini lindung nilainya dua loh. Satu dia nambah 50%, kedua kan dibayarkan dalam bentuk uang pertamanya apa? Dolar. Kira-kira nih, kalau kita balikin 10 tahun yang lalu, US dollarnya berapa? Berarti tahun berapa itu? 2015. Harganya berapa kurang lebih 13 ribuan. Jadi dapat cuannya berapa? Double kan? Nah ini kesempatan juga untuk teman-teman yang merasa, nasabahku prestis sudah mentok kemarin future-future. Masih ada lebih tinggi lagi, Heritage USD. Segmennya lebih luas lagi kan? Dapat ya teman-teman ya? Tapi teman-teman, yang paling penting adalah dengan kita mau mengerjakan semakin rajin dan lahap ini, apa sih impact-nya buat kita? Yang kadang-kala teman-teman lupa adalah compensation kita. Kayaknya kok dapatnya kok sa-hybrid kok. Kan bener ya Pak ya? Ada yang bilang sa-hybrid income-nya kok kayaknya kok kurang menarik. Salah, karena tidak dihitung. Yuk kita ngitung yuk. Next. Nah, ini sebelum kita masuk ke topik utama, sekarang aku cuma mau remind ke teman-teman semua yang di sini ada agent yang ada leader juga. Kalau misalnya kita di bisnis prudential sesuai dengan BOP, biasanya kalau di sini namanya BOP atau apa? BOP ya. BOP, kalian diminta menjadi penjual polis atau pedagang nasi atau yang pemilik franchise sederhana. Apa sih bedanya?
Oh, dagang nasi izin jualan terus. Ya, kalau misalnya kayak teman-teman bayangin ya, ada yang kuliah Ubaya nggak di sini? Aku kalau Petra nggak tahu analoginya ini kebetulan Padang sih. Kalau Ubaya itu kan kalian pasti tahu kan, dekatnya Ubaya ada nasi Padang toh. Dari zaman saya kuliah, dari zaman mungkin atas saya kuliah sampai generasi anak kalian kuliah juga yang jual nasi Padang ya, yaitu tempatnya di situ. Tapi pertanyaannya adalah yang pemilik sederhana itu jualannya apa? Jualan franchise-nya dia udah nggak masak lagi. Tapi memang di awal dia memulai bisnisnya dia harus masak. Dan semua orang-orang yang mau ngambil franchise-nya juga harus belajar untuk operate restoran. Artinya teman-teman, di sini teman-teman harus kita remind bahwa tidak semua adalah pemilik franchise-nya. Tapi yang namanya teman-teman mau ambil franchise, mau McDonald, mau sederhana, mau apapun itu Starbucks, itu pun teman-teman harus juga belajar masak, belajar bikin kopi. Nah, jangan sampai teman-teman yang sudah punya franchise malah nggak lahap, malah cuman aku wis nyaman lah. Aku tak masak, sering daripada pusing aku ngurusi franchise-nya. Ada nggak yang merasa kayak gitu? Jadi apabila misalnya teman-teman, lihat startup menarik, yes menarik. Tapi percayalah income Anda itu bisa lebih besar lagi kalau kalau jalanin franchise-nya. Yuk kita hitung berapa sih dapatnya. Next, langsung aja kita lihat Metcalf. Nah, ini teorinya sih teman-teman. Ini adalah aku join di pertama kali di 2010. Case-nya waktu aku masih part-time itu 1 tahun 10 polis. Satu polisnya 6 juta kebetulan atau 500 ribu. Ini kejadian saya dulu ya. Jadi saya waktu dulu part-time itu tahun 2010 kan masih mahasiswa, tahun pertama 10. Andai kata kalau misalnya kita jalin terus, berarti kan kita ngomong paling bodoh-bodohan aja deh. Saya mau jadi AAB, saya punya penjualan katakanlah 600 juta atau 500 juta. Nah, totalnya berarti mungkin kalau dibagi rata-rata case yang murah-murah aja, berarti kan ada 100. Nah, begitu teman-teman menjadi AB, harapannya kan pasti juga kepingin mempromosikan AB-AB baru. Contoh misalnya, katakanlah di sini ada Bro Ricky. Bro Ricky kenal sama namanya Bro David. Bro David kenal sama Alan. Nah, masuk sih nggak kepingin ada pertumbuhan lagi. Nah, teorinya adalah teman-teman, kalau teman-teman ngikutin hukum ini, teman-teman itu sebodoh-bodohnya dengan minimum case size cuma 500 ribu. Begitu sudah berapa generasi ini, teman-teman akan dapatin berapa ini teman-teman? 972 miliar. Ini padahal cuma 500 ribuan tok. Nah, ini adalah preminya segitu. Bayangin kalau income-nya dari komisinya adalah 30%, dan Anda pernah ngitung nggak OR generation-nya berapa? Nah, bagi yang di sini agent, nggak apa-apa, nggak usah ditanya anu dulu daripada pusing. Nanti teman-teman ambil aja slide-nya atau foto aja, dipelajarin tanya, der ini hitungannya opo. Nah, tapi kita sebelum nyampe ke situ, kita belajar dulu berapa sih ngitung jumlah komisinya kita, berapa sih income kita. Terus nanti kita akan bagi setiap bulannya kita harus kerja gimana. Next yuk. Oke, nah teman-teman ini ada yang request kemarin juga ini kan sebenarnya buat materiku di Prosolid besok Senin. Ada yang tanya gimana sih caranya strategi kita mau mencapai uh, bonus produser yang baru. Aku kan bingung kok. Yang awalnya cuma berapa? 3 bulan, 25 juta per bulannya dengan minimum berapa case? 2 case. Tiba-tiba harus setiap kuartal harus 2 bulan aktif, di mana setiap bulannya harus satu. Terus langsung ada yang nyeletuk di belakang. Ya wes tak tahan aja case. Ada yang ngerasa gitu nggak? Pokoknya kan aku yang penting capai bulan ini Januari. Wes shoot wes happy hore-hore. Terus ada case lagi. Wes bulan Februari aja. Ada yang nggak kepikiran kayak gitu? Nggak apa-apa kok mumpung jujur. Ricky tutup tutup telinga ya. Ada nggak mikir gitu? Kalau di Prosolid mah langsung ada yang orang gitu buanter. Wes Pak rugi Pak. Aku tak mendingan kerja Februari aja. Wes mari Januariku. Di Februari bilang, wes kerja Maret aja Pak. Ada yang merasa gitu teman-teman? Pak? Enggak ya. Di sini kayaknya enggak ya. Ya di Brusalit ada lah yang selentingan kayak gitu. Nah, tapi teman-teman saya mau bilang jujur bahwa yang harus dilihat adalah bukan tentang active months-nya. Yang harus teman-teman PR-nya nanti kita akan belajar breakdown-nya bagaimana caranya kita bisa dapetin yang kanannya. Kanannya itu apa sih teman-teman? No, 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 yang angkanya. Jadi tier 1 angkanya berapa sih syaratnya? 2M plus ada 30 juta. Yang menjadi PR itu bukan tentang active months-nya. Active months mah gampang. Produk kita luas, teman-teman. Habis gini.
produknya itu bakal semua banyak. Jadi artinya kalau teman-teman cuma cerita aja ketemu orang, teman-teman pasti bisa jual. Tapi pertanyaannya adalah apakah angkanya nanti tetap cukup? Seringkali kalau misalnya kita pakai mindset yang tadi, wes tak tunda aja deh minggu depan, bulan depan. Kira-kira nih bulan depan di saat nasabahnya datang ketemu Anda, Bro Erik, tak pikir-pikir ya. Nanti saya apa? Soale mamaku gini, papaku gini, anakku minta ini. Seringkali nggak kayak gitu. Nah artinya begitu Anda sudah jagain buat bulan depan, apa yang terjadi? Nasabahnya cancel. Iya lah cancel. Ah Nurik, aku tuh kapan hari mau ambil kami kamu. Kamu kan bilang wis bulan depan aku ben ngurusi gampang ku. Aku selesai no pajak sih. Tapi tiba-tiba ada anak konco kurik datang. Itu loh kantornya ini cewek loh, lantai 16. Sungkan aku ditawari, loh kuku melok berapa komek dia. Aku sungkan Rik. Ya aku disodori 200 juta. Sing saving-saving tuh Rik. Terus kuku melok. Iya sungkan. Kan duitnya kan cuman katanya cuman pindah pindah kantong kanan ke kantong kiri tok Rik. Kan semua orang masuk kanker bisa diterima toh. Tahu kan produk apa? Ya wis lah, gak apa-apa lah bantu-bantu anak konco. Lho kuku lu melok ambek Erik cuman anu tokku, cuman kesehatan tokku. Cuman 20 juta setahun. Mosok kuku melok ambek konco nih. Anu arek baru lho kok 200 juta. Itu loh teman-teman. Pernah nggak ngerasain? Saya tiba-tiba pernah satu kejadian di tahun lalu ditelepon teman-teman sama nasabah. Nasabah ini kebetulan dokter. Rick, katanya Prudential ada yang bisa produk yang bisa bayar kondisi kritis tahap awal ya. Bisa buat proteksi income. Iya, aku namanya PCA. Itu jelas Rick ke aku Rick. Tak jelasin singkat cerita sebelum ngisi kayak gini, setengah jam. Terus aku bilang, kok aku mau ngisi, mau sharing ya. Sorry, enggak potong. Ya Rick, thank you. Tapi aku jujur aja ya. Tadi aku tanya sama kamu soalnya aku nggak srek ambek sinawari. Tapi eh dia itu sakno, bojone itu mari sakit. Jadi aku mau bantu soalnya koncoku kecili. Loh, rencana aku melok berapa? Enggak gede kok, Rik. Gocap teorik. Loh, kok lo melok ambek aku kesehatan cuma 9 juta aku. Gocap teo tahu ya? 50 juta setahun. Kesehatannya perwelnya berapa? 9 juta. Teman-teman, yang closingin siapa? Aku. Yang dapat case-nya siapa? Sana. Kenapa kok nggak ngambil sama Erik? Enggak, karena Erik yang nggak nawari dulu. Karena Erik gak nawari dulu. Jadi karena ada yang sana yang nawarin, akhirnya walaupun agentnya nggak pinter, tetap beli sama sana. Nah ini problemnya kalau teman-teman punya mindset bahwa, oh aku sudah ada satu case di 6 juta. Tak tunda sih ayo, Februari orang ini kan mau ngambil nih. Tahu yang terjadi apa? Ya kejadian-kejadian kayak gini yang kita bahas. Oleh karena itu teman-teman, gimana sekarang 2026 ini bukan tentang, oh pokoknya yang penting aku setiap bulan ada satu case. Salah. Gimana caranya teman-teman bisa konsisten aktivitas setiap hari. Mau nanti case besar, case kecil, kayak tadi Faithful aku bilang, ya disyukurin. Dapat ya? Nah oke next yuk mas. Nah ini yang kita ada dibahas ya teman-teman. Yang menjadi PR bukan 2M-2M-nya, tapi bagaimana teman-teman harus berpikir, gimana caranya aku bisa konsisten setiap kuartal 200 juta. Nah, kalau teman-teman nggak terbiasa, tiba-tiba kepingin 200 juta, pasti kan kaget. Ibaratnya Erik nih kepingin badannya kayak, sekarang sih ada sini nge-gym siapa? Alan ya kayaknya ya. Aku, apa? Oke lah, makan. Dulu tuh aku atlet all you can eat tau nggak dulu aku? Serius dulu aku tuh atlet all you can eat. Karena apa? Teman-teman ada yang suka Chinese food kayak mie UP nggak? Yang makannya non halal ya? Mie UP. Teman-teman kayak pernah tahu kayak Anping Lau nggak gitu-gitu. Nah, bayangin aku ini atlet all you can eat. Jadi itu makannya itu mie UP yang jumbo ditambah nasi goreng, ditambah apa namanya? Soda gembira. Makanya kan kemarin-kemarin kan bodinya kayak gitu kan. Nah, tapi kalau saya dilatih sekarang kayak gitu lagi ya muntah-muntah. Karena apa? Lambungnya nggak cukup. Sama kayak misalnya kita mau nge-gym pun, itu kayak yang aneh-aneh ya, yang makan. Sungguhan, kalau kita coba nggak biasa makan banyak, tiba-tiba kita makan banyak, yang terjadi adalah muntah-muntah. Kita nggak terbiasa nge-gym, merasa, gampang kayak gini. Atau misalnya teman-teman ada yang suka badminton,
Oh, tak teter 2 jam, berapa pertandingan nggak mandek misalnya. Apa yang terjadi besoknya? Ya jarem KB ataupun mungkin cedera. Nah, itu juga terjadi dengan Anda aktivitas di Prudential. Kelihatannya gampang. Oh, aku tahun lalu nih bisa start club atau aku tahun lalu bisa promosi. Misalnya aku cuma ngejar tier 3 aja, kan cuma 100 juta. Dikalikan dengan 4 kuartal atau 3 kuartal cuma 300 juta. Kan gampang, Bro. Tapi gara-gara kita nggak aktivitas selama 3 bulan pertama, panik nih. Mulai masuk semester 2 dan mau dikejar semua, nanti ada yang skenario catch up. Apa yang terjadi, teman-teman? Teman-teman gelisah semua, gelagapan, yang terjadi adalah demotivasi. Demotivasi ujungnya nanti demosi dan terminasi. Nah, ini yang terjadi kalau teman-teman nggak punya aktivitas yang oke. Next yuk. Nah, jadi ini nggak usah dilihat aja deh, next saja langsung. Oke, sebelum ke sana, boleh nggak dibantu teman-teman yang masih agent? Ini adalah income Anda, tambahan income Anda kalau Anda promosi. Di sini yang masih agent boleh angkat tangan? Nah, uh, Ibu sebelah situ. Oke. Andai kata Anda hari ini menjadi promosi menjadi AAB, siapa namanya yang tadi promosi? Dinda. Promosi jadi AAB atau AB? AAB, oke. Nah, dirimu harus ngitung nanti yang AB. Andai kata dirimu sekarang ini agent menjadi AAB dan AAB menjadi AB, berapa potensi income yang Anda bisa dapetin hanya dengan mengembangkan bisnis prudential? Yuk kita hitung bareng-bareng. Andai kata hari ini Anda, di sini ada 10 orang kan di sini, dalam satu tim Anda dalam setahun dan menghasilkan masing-masing itu 100 juta. Pernah tahu nggak tambahan amplopan dari Prudential itu berapa sih? Yang AB. Ini tahun pertama doang ya, kita belum ngomong tahun kedua. Berapa? Berapa? 45%. Oke. Pertanyaannya, kalau misalnya kita rata-rata setiap produknya 30% komisinya, berarti yang Anda masukin ke kantong berapa? Tadi kan 45% nih. Setiap agent ada 10. Katakanlah namanya Ricky, Eric, Alan, uh, C. Sylvia gitu kan. Itu ada 10 orang nih. Totalnya ngumpulin angkanya 1M. Rata-rata komisi produk 30%. Nah, berapa yang, siapa namanya? Oke, yang dirimu kantongin. Pernah gitu nggak? 1M kan omsetnya. Nah, kalau Anda jadi leader, kalau punya direct unit angkanya 1M, berapa tambahan income-nya? 100 dari 45% itu dikalikan dengan komisinya masing-masing agent. Jadi bayangin kalau setiap agent Anda itu menghasilkan 10 juta, Anda terima masuk ke kantong berapa? 4,5 juta. Nah, andai kata aku merekrut dan mengembangkan agent-agentku itu, franchise-franchiseku itu setiap orang mengantongi 50 juta setiap bulannya, berapa yang Erik kantongin kalau Erik masih AAB? 45%. Nah, itu adalah hak kita di saat kita promosi. Nah, tadi yang nextnya kalau AB, kita udah naik level nih secara franchise-nya, jadi lebih tinggi lagi. Nah, dari setiap agent, kita dapat berapa sih kalau misalnya setiap agent itu dapatin 10 juta? 7 juta. Nah, bayangin teman-teman, kalau Anda sebagai agent di sini ngerasain dapat income 10 juta itu biasanya ada berapa polis kalau misalnya per polisnya itu 20 juta. Dan per polisnya 20 juta, komisinya 30%. Pernah hitung cepat nggak? Berapa polis yang Anda harus closing kalau per polis rata-ratanya adalah 20 juta dan income-nya itu adalah pakai rate-nya 30%. Agent itu harus closing berapa polis? Ayo, hitung-hitungan gini cepat banget sih kalau aku. Oh, agent baru semua ya? Sorry ya, sorry, sorry, sorry. Ada 6 bulan semua ya? Sorry, 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 sorry. Maafkan Sepurone. Agak di atas ya, zoomnya biar kelihatan. Naik nih. Oke, harus naik. Ya, agent apa? Zoomnya biar kelihatan.
Gitu. Nah, teman-teman mungkin ya yang bagi agent-agent, aku tuh selalu ngajak berpikir, setiap tahun itu kita bisa hitung income-nya kita kalau jadi leader tambahannya berapa sih? Kadang-kala yang mungkin merasa, aduh jadi agent tuh harus jualan polis terus. Enggak, salah. Bahwa income Anda akan berkembang cepat kalau Anda sudah promosi. Nah, aku mau mulai dulu dari agent. Tadi kan kita belajar nih A, B. Tadi dapat income-nya berapa tambahannya? Jadi kalau setiap agent Anda dapetin 10 juta, closing dapat komisi 10 juta, Anda dapatnya berapa? 4,5 juta. Sedangkan kalau misalnya kita ngomong dari AB, dapatnya berapa? 70%. Nah, setiap agent yang closing berapa? Tadi dapat sorry, yang dapat komisinya berapa? Komisi tahun pertamanya 10 juta, leadernya yang AB terimanya berapa? Kalau AB terimanya 7 juta karena apa? 70%. Kalau AAB 4,5 juta karena 45%. Sampai sini bungkus ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya setiap agent ini bisa dapetin income 10 juta. Oke. Nah, aku balik nol lagi. Kalau misalnya average per polisnya adalah 20 juta per case-nya, tiket size-nya, dan komisinya itu rate-nya adalah 30%, berarti harus cari berapa polis nih dalam setahun? 2 polis setahun. Untuk dapetin income 10 juta loh ya. Untuk income 10 juta per bulannya. Nah, kita hitung dulu. Aku punya smart goals. Ada nggak di sini awal tahun? Yang kepingin nyekolahin anak, ada yang kepingin naik haji, ada yang kepingin umroh, ada yang kepingin ganti mobil baru, ganti istri baru mungkin ya Bro Roy ya. 10 juta per bulan, sorry Amel. Contoh aja ya, kita pakai 120 juta per tahun. Nah, smart goals-nya udah ketemu nih alasan Anda, apapun itu. Nah, katakanlah ini kita ngomong jadi leader ya. Per agent harus dapetin berapa? 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Anda harus mengarahkan agent tersebut kalau misalnya per case-nya segini, harus total berapa case nih? Berapa? 60 case. Wah, nggak perlu sebanyak itu teman-teman. Hanya berapa? Hanya 20 case saja. 20 case ini kalau kita bagi, itu cuma kurang lebih 5 keluarga teman-teman. Kenapa? Satu keluarga isinya berapa? Bapak, ibu, anak dua. Berarti ada berapa case? 4 case. Berarti kita cari berapa keluarga? Sebenarnya closingnya 5 keluarga. Nah, 20 case kalau dikalikan dengan 20 juta, ketemunya berapa teman-teman? 400 juta. Di mana 400 juta ini kalau kalikan dengan komisinya agent itu berapa? 30%, ketemunya adalah 120 juta per tahun atau 10 juta per bulan. Sampai sini bungkus ya. Nah, tugas Anda adalah segera mencapai ke posisi ini dulu yang merasa agent. Jadi yang merasa hari ini agent, capailah posisi ini dulu. Nah, begitu Anda capai, maka Anda nanti akan promote kayak Cedinda di sini. Begitu Cedinda nanti promote lagi, nanti ada yang namanya level AB, off riding Anda itu nambah lagi. Yang awalnya dari per agent per kepala itu dapat 45%, sekarang dapat berapa? 70%. Nah, mengarahkan agent segini sebenarnya nggak susah-susah amat. Harus gimana caranya nanti teman-teman, nanti ada tekniknya sih. Terutama tadi yang ada nasabahnya yang tadi telepon itu, tekniknya sampai kok bisa closing itu salah satunya adalah dari 3S. 3S itu apa? Nanti senang sungkan sakno. Loh iya loh, 3S itu ngalah-ngalah anu loh, kayak PM owner sama counsel loh teman-teman, kalian pahami. Lawan Anda mau senior 20 tahun, tapi kalau misalnya senang sungkan sakno ya gak bisa dikalahno teman-teman. Paham ya? Nah, itu tekniknya nanti buat agent-agent belajar mencapai ke 400 jutanya. Tapi yang hari ini teman-teman leader dan yang mau promosi harus paham adalah teman-teman harus ngejar ke angka sini dan mengarahkan setiap agent ke angka 400 juta. Tujuannya apa? Supaya teman-teman juga nanti bisa promosi dan dapetin income sebagai leader. Nah, sampai sini bingung nggak teman-teman? Iya, muka aku memang membingungkan kayak. Ya, gimana?
Karena teorinya masih banyak sini. Saya belum lagi belajar produknya nanti ya. Makanya ini kayaknya training 24 jam nggak selesai nih, teman-teman. Jadi nggak apa-apa. Ini memang nggak bisa langsung dipahami dalam waktu sehari. Kalau Anda setiap hari lihat angka kayak aku, lama-lama itu kebayang sendiri, oh saya itu harus kerja segini, saya harus dapat ini segini. Karena apa? Cicilan saya masih banyak, teman-teman. Nah, teman-teman bayangin dulu aja, bagi yang agent-agent, ini adalah angka yang harus Anda kejar. Berapa itu? 400 juta. Supaya dapat income yang 10 juta. Dapat ya, bungkus ya kalau situ. Bagi Anda-Anda yang mau promosi menjadi leader, baru kepikir lagi, kalau aku minter-minter no anak-anakku, supaya mereka promosi, supaya mereka ngejar ke 400, dapatku berapa sih? 45%. Atau yang udah HP berapa sih? 70%. Jadi duit setorannya ibaratnya kayak franchise-nya tadi itu, dapatnya berapa? 4,5 sampai 7 juta setiap cabang-cabangku. Bungkus ya sampai sini ya. Oke, next yuk. Nah, ditambah lagi ada tambahan nih yang baru di tahun 2026. Apa itu? Nah, ini adalah Rookie of Riding. Jadi, kalau hari ini ada yang mungkin merasa agent baru, ada yang masih 24 bulan ke bawah, nah leader Anda atau Anda semua itu dapetin tambahan bonus franchise-nya. Sebesar berapa? 30%, 20 plus 10. Nah, syaratnya apa teman-teman leader? Agentnya harus bergabung tahun berapa? Bro Randy? Randy ya namanya. Tahun tahun berapa? 23, 24, 25, 2002. Nah, Rookie OR itu aturannya M0 sampai M24. M0 itu artinya gini, kalau misalnya kita tanggal FLC-nya tanggal 15 Januari ini, Januari adalah M0. Bingung nggak? Kalau Februari adalah M1. Berarti M24-nya, kalau dia join-nya, FLC-nya di 15 Januari 2026, M24-nya adalah Januari 2028. Nah, ini adalah tambahan booster Anda. Oke ya, soalnya seringkali teman-teman agak susah ngelihat dari mana sih acuannya. Dipikir adalah agent-agent baru doang, padahal enggak, agent lama-lama termasuk. Nah, ini juga buat leader nih. Boleh jelasin nggak FLC itu tanggal acuannya kapan? Di sini ada pilihan tuh, tanggal bergabung atau new agent code created, atau tanggal lisensi AAJI dan ASI selesai keduanya, atau salah satu doang, tanggal MFC. Hah? Mana yang lebih akhir antara single license dan MFC? Kenapa kok aku bilang single license? Ya kita ini kan nggak direkam dikirim ke Pak Rusli ya. Ya jujur aja, ASI bisa dikerjain sama orang gitu loh. Nah berarti kan kadang-kala leader nganggepnya, oh dari tanggal AJI. Enggak, AJI kan harus ada pakai face recognition. Nah tapi kalau ASI kan enggak. Yang penting adalah ASI sama MFC. Nah ini kesempatan buat Anda-Anda yang sudah promosi jadi leader. Karena apa? Dapat tambahan income. Karena apa? Teman-teman, kita punya data bahwa yang dapetin yang kemarin-kemarin Bro Randy pernah dapat extra OR? Ya, kurang lebih 90% AB tidak dapat extra OR. 90, enggak 90% sih. Pokoknya datanya Java itu kurang lebih ya, yang bisa dapat extra OR itu hanya 10%. Nah, jadi sekecil itu, jadi makanya Rookie OR ini sangat baik buat Anda semua. Ibaratnya subsidinya tepat sasaran. Oke, next. Mukanya bingung semua ya, soalnya kan kayaknya nggak relate. Nah, ini apalagi kita skip aja, nanti Bro Ricky boleh bantu jelasin aja. Next dulu. Nah, ini juga buat teman-teman yang merasa leader-leader yang kayaknya kok rumput tetangga lebih hijau. Iya, tapi nanti lihatan dewe lah. Nanti Ricky bisa jelasin bahwa yang namanya istri tetangga lebih seksi daripada istri sendiri. Kalau begitu kita kita lihat ujung-ujungnya kan Haugan Bu Hauja. Tahu nggak maksudnya teman-teman Haugan Bu Hauja? Kelihatannya cantik, tapi begitu kita jalanin, ya ternyata istriku lebih baik gitu ya. Nah itu Haugan Bu Hauja. Nah itu yang sering kali kalau teman-teman ada yang merasa gelisah atau galau,
Nanti konsul sama Ricky, nanti dia akan bantu jelasin ini. Pokoknya Prudential the best. Oke? Setuju ya teman-teman ya? Next. Nah, ini kita baru mulai serius buat Anda-Anda yang masih agent. Nah, apa sih yang kita harus lakuin di tahun 2026 ini? Apa sih yang beda? Apa yang kita harus benar-benar fokusin? Tadi kan kita mulai dengan apa sih? Income-nya besar. Bisa 400 juta. Dapat berapa, Bu? 10 juta. Ya, padahal kalau misalnya kayak gini itu kan income apa yang bisa kasih income 10 juta sebulan? Ada sih, teman-teman. Tahu nggak apa? Tahu nggak teman-teman gimana caranya kita dapetin income 10 juta per bulan sekarang? Gampang, teman-teman. Apa? Susah mah. Itu mau mau sampai aku gemuk jadi kurus, kurus jadi gemuk lagi mungkin ya agak berat ya dapetin 10 atau mungkin tenggorokanku sampai kering sampai berdarah gitu ya kalau ngomong. Tahu nggak teman-teman gimana caranya dapat 10 juta per bulan? Ya itu bisa. Berarti kan strateginya apa? Cari suami yang kaya. Kalau sekarang zaman sekarang ya paling gampang dapetin 10 juta per bulan alias 120 juta per tahun. Tahu nggak strateginya apa? Punya 2,5 M dulu. Masuk no FR. Tahu nggak maksudnya apa? Masukkan obligasi TPR negara 120 juta per tahun. Syaratnya apa? Ya kamu punya 2,5 M dulu. Loh, gimana caranya dapat 2,5 M? Gampang, jual ginjal Anda. Nah, tapi pertanyaannya teman-teman mau nggak income 10 juta dengan cara kayak gitu? Bener kan? Kalau nggak mau mikir, kita ngomong jujur aja ya. Kita jual ginjal mungkin 2 M, ya kan? Jual ginjal 2 M, nanti kita deposit apa obligasikan duitnya, dapat income-nya berapa? 10 juta per bulan. Nah, itu adalah cara yang paling nggak mikir. Sebenarnya kalau kita bilang, oh Tuhan nggak ngasih modal, Tuhan kasih kendala ini banyak hambatan. Sebenarnya bisa, teman-teman. Jual ginjal Anda, dapat 2 M, 2 M-nya apa? Di depo, apa diobligasikan, dapatnya berapa? 10 juta per bulan kok. Tapi kan teman-teman nggak mau kan? Teman-teman memilih cara yang benar-benar produktif kan? Nggak mau yang cara kayak tadi kan? Ujung-ujungnya apa? Ya sakit nanti juga nggak menikmati alasannya gitu. Oleh karena itu, yang namanya sukses itu pasti harus ada bayar harga. Nggak ada yang namanya tiba-tiba padi itu karena aku sering berdoa, sering beramal, bersyukur, tiba-tiba langsung keluar semua, cukul kabeh. Tiba-tiba aku sudah punya kebun sawit, tiba-tiba aku sudah punya kebun apapun, mau apa namanya, durian, mau apapun, apapun itu, nggak ada. Pasti ada yang apa? Langkah pertama kita lakuin. Nah, yang dulu aku lakuin tuh cuma simple, karena aku dulu kepingin beli apa tadi awal temen BB. Yang berarti harus aku lakuin adalah aku harus tahu siapa yang mau tak prospek. Nah, pertanyaannya, prospeknya ke Sopo, bro? Berapa angkanya? Tadi kita udah deal ya. Angkanya berapa tadi? Ibu-ibu mau? Income-nya oke? 400 juta. Next, Mas. Nah, aku sesuai dengan ibu-ibu ya. 400 juta. Nah, supaya gampang, tadi kan bonus produser hitungannya per 3 bulan. Nah, jadi aku fokusin teman-teman dapatin per 3 bulan 100 juta. Dapatnya tur tier 3 nanti kalau bonusnya. Nanti tanya leader Anda supaya bisa dihitung-hitungin. Nah, 100 juta per kuartal kalau dibagi 3 bulan supaya nggak ngepres-ngepres amat. Jadinya berapa, Pak? 35. Nah, berarti kalau dibagi ke mingguan ketemunya berapa? 9 juta. 9 juta kalau dibagi bulanan berapa, Pak? Kalau nasabah Anda yang mau tawarin supaya closing 750, berarti dia harus menyisikan berapa per harinya? 25.000. Tahu nggak harga kopi kenangan mantan sekarang harganya berapa? Kurang lebih di yang besar ya ukurannya 25.000. Nah, artinya apa yang Anda lakukan hari ini, produknya apapun itu terserah. Anda cuma bilang, hanya menyisikan yang biasanya Anda minum dan jadi kencing, menjadi proteksi kesehatan, proteksi pensiun Anda, proteksi pendidikan anak Anda, apapun itu proteksi income Anda. Jadi segmennya kan tadi aku bilang luas toh. Hanya cuma bilang, yang awalnya hanya jadi kencing dan masuk ke pispot, tapi ini menjadi masa depan Anda. Hanya dengan berapa? 25.000 per harinya. Produk nggak penting teman-teman. Semakin ke sini aku
Kamu dirimu produk berapa tahun? Aku merasa produk ini sekarang semakin jadi konsel ya. Teman-teman nggak penting produk. Apalagi tadi, saya udah join 15 tahun, kalah sama agent baru yang cuman, iya bojoku sakit. PKS. Nah itu, yang penting apa nanti? Gimana caranya teman-teman jemput bola, cumcrit buka mulut. Bahwa yang awalnya cuman makan jadi BAB, minum jadi kencing, yang kita nggak minum itu juga nggak mati, ya kan? Nggak sakit juga, tapi bisa menjadi yang sesuatu yang utuh yang bisa dirasain sama keluarga nasabah Anda. Starting dari berapa teman-teman untuk dapetin income yang tadi ini, ibu-ibu? 25.000 per hari, tapi harus rutin setiap minggu. Nah, setiap minggu rutin jadi setiap bulan rutin jadi setiap kuartal. Dalam 1 tahun Anda nggak kerasa tiba-tiba sudah 400 juta dan jadi leader. Nah, ini hanya dari disiplin. Kalau tadi saya mau jadi atlet all you can eat, saya harus disiplin makan tambah banyak setiap hari. Kalau saya mau kurus nanti jadi seriki juga saya harus disiplin kurangin makan setiap hari. Kuncinya apa teman-teman? Mau tambah berat badan atau turun berat badan? Disiplin. Ya, teman-teman kalau mau tambah miskin bisa kok. Disiplin apa? Disiplin tidak aktivitas. Loh, disiplin loh itu teman-teman. Ayo, sekarang aku tanya ke Ricky, bisa nggak bro? Kamu tak kurung di rumah 1 bulan nggak usah keluar. Sakit loh. Bisa stres ya dia. Benar nggak teman-teman? Begitu pula tiba-tiba Anda minta targetnya kayak kita-kita yang sudah terbiasa, misalnya ada startup leader, PCC, bagi agent baru, ya bisa jadi langsung, ya aku mau. Sama, artinya yang penting adalah teman-teman melangkah dulu bahwa kita cuma 25.000 per hari aja. Teman-teman nggak kerasa Erik yang awalnya cuma nawarin ke cuma 10 orang aja, tiba-tiba ada hari ini. Kalau Erik nggak mulai dari rutin disiplin per minggunya segini, ya nggak ada yang namanya Start Club. FYI dari tahun 2011 saya ada Start Club, itu dari dulu sudah 40 case, 50 case setiap tahun. Artinya apakah itu case-nya besar-besar? Kagak. Tahun lalu kurang lebih cuma startup tok, tapi aku tuh sekitaran 67 atau 70 sekian case. Jadi case size-nya berapa teman-teman kalau boleh bilang? Ini. Jadi yang saya sharing itu bukan berarti oh kayak Alan yang angkanya besar-besar. Teman-teman ini angkaku. Jadi ada aku hari ini adalah ya yang penting prospek siapapun itu. Oke? Nah, jadi strateginya gimana? Ngomong kan gampang. Bahasanya kan lambe mutok. Yuk next. Teman-teman, ini adalah rumusku. Rumusku itu simpel kok. Setiap 1 orang itu harus dari aktivitas 3 orang. Jadi contoh-contoh ya. Kalau misalnya aku itu biasanya kalau di perusahaan kan sering kali nggak ada no customer gathering. Ada nggak yang pernah merasa yang dari terutama ngundang orang ke customer gathering wis dibayari makannya kok cek susah nih. Nah, tapi aku bisa jadi kalau setiap customer gathering perusahaan itu bisa jadi ada 150 sampai 200 orang kalau sekali ngadain dan aku bisa 2 meja. Nah, berarti berapa banyak yang dikontak? Ini yang selalu aku ajarin ke teman-teman di Prosolid. Bahwa setiap 1 orang yang datang itu bisa jadi prosesnya banyak banget. Dari setiap orang yang closing itu bisa jadi banyak banget. Loh, berarti kan aku harus kerjanya rajin banget, bro. Sebenarnya tidak amat. Nah, misalnya teman-teman tak jujur tak bilangin, apakah bangunku pagi banget? Enggak, bangunku jam 8. Mulai aktivitas jam berapa? Kalau sekarang kan lagi fisioterapi, baru aktivitas dari jam 1 siang. Kalau nggak fisioterapi, zaman dulu masih diet, nge-gym dulu sampai jam 1 juga. Terus aktivitasnya sampai jam berapa? Dari jam 1 siang sampai jam 8 malam aja. Itu doang. Pertanyaannya apa hebatnya? Biasa tuh. Juga 8 jam kan? Nah, kalau kembali ke sini, cara mikirnya gimana? Dari setiap 3 orang yang Anda kontak ini nggak harus anu ya teman-teman ya. Nggak harus telepon. Kontak itu macam-macam. Ada nggak yang di sini aktif sosial media? Contoh, yang suka main Instagram setiap hari itu screen time-nya bisa 1 jam. Ada nggak? Jujur aja deh. Nah, ibu-ibu percayalah itu adalah channel Anda. Ada yang di KPM sebelah manfaatin kayak gitu, bisa 100 case 1 tahun. Ya, yang pokoknya kita semua pasti di blok. Tahulah siapa. Aku di blok sih. Nah, KPM lain. Nah, setiap kontak itu bebas. Kalian mau dari Instagram, mau dari WA, mau dari telepon, mau apapun itu bebas. Bagiku adalah kontak. Nah, waktu kita kemarin
nyoba latihan ini ke agent-agent, leader pun juga dipraktekin. Ternyata tanpa sadar, satu hari itu aku ada sekitaran 12 orang yang aku kontak. Kurang lebih 8 lewat WA dan Instagram, 4 tuh telepon, yang telepon lebih dari 10 menit. Itu secara tanpa sadar dan sudah dilakukan minimal sehari-hari. Nah, dari setiap tiga orang yang kita kontak, itu rumusnya itu pasti akan keluar satu orang yang bisa diajak janji temu. Nah, terus saya misalnya gini, katakanlah nih, aku cuman kontak 2, berarti dapatnya juga 1 atau berapa aku? Kalau 2 berarti nanti hasilnya teman-teman konversinya adalah 0. Kalau misalnya angkanya teman-teman melakukan aktivitasnya 5, 5 engagement, 5 kontak say hi, sapa. 5 ketemunya berapa berarti? 1. Nah, sadar nggak sadar itu aku udah melakukan itu 12 sampai 15 sapaan setiap hari. Macam-macam. Jadi engagement itu contoh ya, contoh. Paling gampang adalah ada katakanlah si Sreli ini habis potong rambut. Katakanlah rambutnya disemir atau mungkin habis pilates kelihatan kurusan, langsing gitu kan. Ih, keren ya, cantik sekarang misalnya atau tambah anu. Ya, tapi ojo ojo macam-macam lah punya bojo masing-masing ya. Ya sih lebih sopan lah. Tapi ih keren, kamu kok kurus, strateginya gimana? Ada kontak kan? Pertanyaannya apakah langsung, besok ketemuan ya? Nggak mungkin dong. Tapi kan kita ngobrol-ngobrolin latihan di mana sis? Pilatesmu di mana? Aku kapan dari nyoba pilates sakit kabeh, terus larang pula. Satu sesi ngopek. Nah enggak kok, di tempat gue cobaan. Berapa di tempatmu? Katakanlah sampai gojeng, 350.000. Oh di mana? Ada sih, tapi udah mepet di daerah Northwest. Oh, kapan kamu biasa nih sesi pilatesnya? Aku sih biasanya Senin, Rabu, Jumat. Biasanya pagi-pagi jam 8 sampai jam 9. Oh ya wis, saya ada slot nggak di sesi pilates itu? Boleh dong, aku infoin nanti kita bareng-bareng ya. Janji temu nggak teman-teman? Tapi sampai kita bisa ngobrol ke situ kan kadang-kala nggak langsung hari yang sama, setuju ya? Tapi kan intinya adalah kita sudah harus kontak. Janji temu apakah harus langsung ketemu prospek, langsung ngomong tak sodorin proposal? Ya enggak. Dapat ya maksudnya teman-teman ya? Bisa jadi hanya gara-gara kita nyocokin jadwal aja sama si calon customer. Nah akhirnya kan ketemu nih pilates bareng. Kira-kira nih biasanya ibu-ibu habis pilates ngapain? Makan atau ngopi? Nah ngopi biasanya ngobrolin apa? Ngobrolin masa rumah tangga, ngobrolin kelakuan suami, ngobrolin kelakuan anak. Nah dari situ kira-kira nih, dari sini teman-teman secara sensitif dapat nggak ada kebutuhannya sesuatu dari keluarganya dia? Nah, dari orang-orang itu bisa jadi nggak semua orang langsung buka omongan kan tentang masalahnya. Tapi kan dari 3 orang yang Anda temuin itu tiba-tiba curhat. Iya yo, anu loh, bojoku ini mulai sakit-sakitan, nggak tahu apa oh. Atau orang tuanya dia sakit-sakitan, nggak tahu apa oh. Akhirnya teman-teman, dapat nih sesuatu nih, aku harus bisa jual apa. Disambungin misalnya ada event apa nih dari KPM. Nah, ya wes, bojomu anu ya lo, melo acara customer gatheringnya punya Rising Star yang sama National Hospital. Kebetulan dokter siapa kemarin Rising Star National Hospital? Dokter Husin nih. Nah, GERD itu kan kemarin datanya dari Prudential itu salah satu yang paling tinggi loh klaimnya. Pernah nggak dicek no? Nah, kita bawa ke customer gathering. Rata-rata pasti jadi proposal. Dapat ya teman-teman ya? Jadi hanya sesimpel memuji si Sleli ternyata kurusan pilates bareng dapat dapat nih lead sekarang mungkin suaminya yang mau endoskopi. Bisa jadi polisnya nggak sama kamu nih. Polisnya sama Erik. Tapi yang ngajak ke customer gathering siapa? Dirimu. Nanti kalau ada polis baru katakanlah PCA, Future dan macam-macam, belinya sama Erik atau sama Lely? Itu teman-teman. Jadi rumusnya adalah 3 engagement atau 3 kontak setiap hari itu akan menciptakan satu respon, satu reply. Nggak semua orang yang kamu sapa misalnya, wih keren Re, apa gitu kan, itu akan jawab. Paling cuma ada yang cuma dikasih love, ada yang cuma gini, ya udah, no baper, bener nggak? Karena kan yang penting adalah kita nabur dulu. Nah dari 3 respons itu kan berarti bisa jadi ketemuan. Apakah ketemuan itu langsung wes pasti cumcrit jualan Pak Ali dan macam-macam? Enggak. Kita yang ngobrol aja catch up.
Jangan yang jelas jangan kayak Allianz ya. Sorry aku sebut merek ya. Langsung hard selling, buka laptop ya kan, langsung kamu kalau join gini 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 nanti dari BP dan macam-macam gitu kan. Jangan jangan jangan. Ya, itu kan hard selling banget karena kita nggak tahu problemnya di apa, setuju ya. Nah, dari 3 appointment ini biasanya kan kita ketemu nih tadi yang ketemu masalah-masalahnya dia. Curhat masalah rumah tangga, curhat kelakuan suami, kelakuan istri, kelakuan kan sekarang kan kebalik ya. Yang lebih aktif itu kan biasanya istri-istri kan sekarang. Kayak yang selebgram itu loh, yang suka nggak. Iya, Jule itu loh. Kan kan maksudnya kan biasanya kan image-nya kan cowok kan yang lebih nakal. Sekarang kan zamannya kebalik. Nah, jadi kan artinya masih cowok itu juga sama. Cowok pun bisa gosip kan? Bener nggak? Nah, jadi dari sini kan kita bisa ngobrol. Dari ngobrol ini kan bisa jadi, iyo, bojoku ini anu duitnya gini gini gini. Yo makanya bro, kamu kan sayang anak toh, tapi belum tentu toh kepingin bojomu yang terima. Kita ada instrumennya nanti. Wes gini ya lo, sisihkan cuman gini tok kamu lo kebiasaan nabung le emas sampai di mana namanya deposito le ono popo emasmu dicolong sok ngerti. Nah akhirnya jadi apa? Proposal. Dari proposalnya 3, yang closing berapa? 1. Berarti kalau Anda tarik ke atas, 1 kalikan 3, ketemunya berapa? 3. 3 kali 3 berapa? 9 kali 3 berapa? 27 kali 3 berapa? Makanya leader Anda minta bank namanya berapa minimal? 100. Bukan itu merepotkan Anda. Artinya dari 27 Anda yang kontak, itu yang bisa closing di minggu itu adalah berapa? 1. Nah terus kok, kan capek, aku harus cari 27 terus tiap minggu. Salah teman-teman. Hari ini 26 orang itu belum mau, bukan berarti dia tidak mau. Kan masih ada minggu depan. Masih ada minggu depannya lagi. Ingat, kalian setahun ada berapa minggu? Udah kepotong 2 minggu kan? Sisa berapa? 50 minggu. Nah, Anda loh cuma diminta kontak seminggu berapa? 27 orang. Repot nggak? Nggak serepot itu kan? Jadi, teman-teman, biasakanlah screen time Anda itu jangan sampai buang waktu dan nggak menghasilkan uang. Tadi kan ada yang mention tentang live. Live itu lebih capek. Mendingan kalian apa? Tebar sapa, say hi semua, ujung-ujungnya pasti ada yang nyantol kok. Terutama di momen-momen, tuh kok kayak sih capek ya, nasabah-nasabahku nggak ada yang mau ya. Kadang-kala yang kita jagain malah nggak mau. Yang kita sapa malah yang mau. Next, Mas. Nah, terus ngapain? Nah, ini adalah scheduleku. Ini biasanya gini. Loh, misalnya kalau Anda juara jadi leader, kadang-kala kan bingung. Aku harus jualan atau aku harus rekrut? Ini adalah jadwalku sih kebetulan. Minggu-minggu awal ini adalah minggu-mingguku biasanya melakukan aktivitas untuk engagement, untuk networking, cari orang baru, ataupun uh, kontakin agent-agent lama, karena kan ada rookie OR ya, jadi agent-agent yang 2024, 2025 di bulan-bulan ini dikontakin semua, ditraktirin semua. Tujuannya apa? Kita cari tahu nih, dia masih mau jalanin apa enggak. Nah, kalau yang masih belum punya agent atau belum punya nasabah ngapain? Ya udah, TP-TP bahasaku. TP-TP ngapain? Teman-teman percayalah, sering-seringlah misalnya di sini ada yang nge-gym nggak? Gym. Ya udah stay di gym lebih lama, sejam 2 jam. Ada nggak yang ya tadi pilates misalnya? Ada nggak juga yang ibu-ibu sekolah? Nah, kan mulai masuk sekolah, ya udah nongkrong aja, bawa-bawain kopi, bawa-bawain bekal. Nah, nanti dapat apa teman-teman? Kan dapat kontak atau engagement kan? Dari kontak ini akan bisa jadi direkrut atau dijualin. Percayalah selalu akan ada itu terus. Nah, biasanya kalau aku di 2 minggu pertama benar-benar nyariin sebanyak mungkin yang bisa di kontak. Karena mulai mengclosingnya adalah di minggu kedua, minggu ketiga. Nggak mungkin dong kita langsung tak tembak langsung ngambil saat itu juga. Pasti kan, ya wes kok nanti kita ketemu lagi ya, ngobrol lagi, ngopi lagi. Nah, jadi sudah dibagi waktunya. Begitu minggu ketiga, kalau misalnya nggak kelihatan nih dari agent-agentku, biasanya aku sudah ambil setirnya full, hampir sudah hampir anu lah. Dan minggu keempat itu benar-benar fokus nge-shootkan doang atau aku ambilin yang punya aku sendiri. Jadi kalau di agency biasanya minggu pertama, minggu kedua aku nggak ada. Baru ada nanti di minggu ketiga, minggu keempat. Karena apa ya bagi waktu. Kan kita nggak mungkin cuma ngabisin yang sudah ada. Kita juga harus nanam benih baru, setuju ya? Nah benih baru juga butuh waktu.
Nah, makanya teman-teman dari minggu pertama, minggu kedua ini adalah krusial. Kita nggak kerasa udah tanggal berapa? 17. Ternyata sudah jalan 17 hari tahun 2026. Sisa 14 hari lagi. Bagi teman-teman yang mau ngejar startup, bonansa tinggal berapa hari? Sampai tanggal 23. Nah, pertanyaannya dalam waktu 5 hari ke depan, teman-teman bisa nggak ngisutin case cepat kalau belum kayak orangnya? Nah, itu loh. Kan nggak mungkin kita bisa issue tanpa submit. Kepingin nggak teman-teman bisa issue tanpa submit? Kalau aku orang IT-nya Prudential tak buka, tak buat sebut teman-teman. Tapi kan nggak bisa. Ya, jadi ini adalah kelihatannya teman-teman biasanya yang penting aku aktivitas harian. Enggak, kalau aku time frame-nya setiap minggunya. Oke, agak berat udah mulai capek otaknya kan. Nah, nextnya, ini yang paling penting, apa yang mau diobrolin. Nah, ini jadi kalau aku boleh jujur ngomong, sekarang di Prusolid ini lagi latihan. Jadi semua trainer dan calon trainer kita latih ada teknik-teknik ini. Jadi maksudnya apa? Kalau bagiku trainer itu harus bisa basa-basi dengan audiens, terutama buat agent baru. Nah, gimana caranya? Karena dia harus berpikir kalau dia punya agent baru atau punya nasabah, dia harus nunjukin kan. Tekniknya adalah AIDA. Apa itu AIDA? Bukan nama orang. Tapi attention, interest, desire, action. Supaya teman-teman mau belajar, biasanya sih, ini aku waktu nggak keburu ya, karena aku harus balik perusahaan juga. Nanti aku titip ke Ricky aja, nanti tak kasih hadiah. Mungkin sesi yang lain. Eh, Tekniknya adalah gini, kamu tak kasih undian, katakanlah ada 8 produk. Produknya itu 8 ini tak undi. Nah, misalnya urutannya Bu siapa namanya? Bu Vina. Bu Vina ngambil undiannya dan presentasi di depan orang-orang ya. Misalnya keluar nih katakanlah Pruwell Medical. Aku minta tolong jelasin Pruwell Medical dengan teknik AIDA ini dalam waktu 5 menit. Nggak boleh ada skrip, nggak boleh ada kerpean. Latihan di depan gini. Apa itu AIDA? Attention. Attention itu gimana caranya kita bisa ngasih omongan yang di awal, yang dar-dar-dor, yang dia langsung, oke, ngomong apa sih Erik ini? Nah, tapi kalau cuma dar-dar-dor, cuma gorengan doang, nggak ada isinya, pasti kan dia nggak mau nih. Dia nggak mau dengerin. Nah, ada nggak yang sekiranya orang ini interest sama produk ini? Nah, setelah kita kasih poinnya yang dia interest, kita harus cari tahu apa sih yang kira-kira dari interest poinnya itu cocok sama keinginannya dia, desire-nya dia. Nah, terakhir call to action. Contoh ya, ini aku cuma simpel aja. Kita misalnya main Pro Cinta katakanlah. Nah, Pro Cinta itu langsung kita buka di, hey bro, ini loh, aku kan kemarin ngobrol-ngobrol sama kamu ya. Ini ada produk luar biasa bagus dan yang memang menjawab keluh kesahnya kita Gen Z atau millennials yang menjadi sandwich generation. Loh kenapa gitu? Kan kamu selama ini kan selalu ngeluh sampai aku. Melo asuransi nggak pernah klaim, bayar terus. Ujung-ujungnya apa? Rugi. Padahal cari uang ya susah. Tapi lek melo asuransi takutnya apa? Lek ono apa-apa siapa sih nanggung? Nah, tapi kalau misalnya nggak sakit, sampai tua duitnya hangus. Nah, ini ada menjawab kedua itu. Jadi di saat kita produktif, kita di cover. Hanya dengan menyisikan 20.000 aja, dapat santunannya buat keluarga kita kalau ada apa-apa, terjadi resiko, maka kita dapat keluarganya berapa? 500 juta. Tapi karena kita ini kan umurnya 35, 37, 38, setelah 20 tahun kemudian, kira-kira nih anakmu masih ditanggung nggak sama dirimu? Rata-rata udah lulus kuliah kan? Nah, berarti kita harus nanggung siapa? Diri kita. Gimana caranya pensiun kita mapan, aman, dan nyaman. Nah, Perlu Cinta ini, mumpung yang ini kita ngomong sekarang kan udah nggak ada hibah ya. Kayak yang kemarin ada 30%. Nah, ini luar biasa. Selain kamu dibalik no duit premimu, ditambah lagi ekstra 30%. Jadi di saat kita ada apa-apa, Prudential sangat paham dikasih santunan. Kalau misalnya kita sehat terus dan pensiun, kita sih tambahin 30%. Nah, ini bro, luar biasanya adalah nasabah-nasabahku yang lain tuh melok semua. Yang penting adalah satu, ini harus punya tekad kuat. Karena apa? Komitmennya cuma 10 tahun, tapi bisa diproteksi 20 tahun. Dan dibeli pakai apa? Bukan dibeli pakai uang, dibeli kita harus sehat-sehat semua. Jadi, berapa banyak yang mau melok ini nggak bisa diterima? Karena apa? Nggak sehat. Dan baru dibayar pakai uang. Wes kita jujur aja lah. Kita lo minum-minum sehari itu bisa jadi ngopek cing. Aku cuma minta gomban lah sehari. Gomban tuh 50.000 ya sehari. 30 hari cuma berapa sih? Ini kita masuk no sekarang, mumpung ada program ekstra IPA 30%. Nah itu kita harus latih teman-teman. Jadi tanpa skrip, misalnya tiba-tiba dapat pro anugerah, ya harus bisa ngomong.
Nah, sadar nggak sadar, setiap ketemu orang, ada momen cuma 30 detik ngomong, teman-teman udah bisa jelasin tanpa riweh. Yang sering terjadi adalah kita itu waktu dilatih kayak gini, jelasnya melebar-melebar. Kasih fitur-fitur yang nggak penting. Dengan harapan apa? Dia harusnya apa? Paham semua supaya nggak miselingko. Pertanyaannya, apakah nanti mendapatkan attentionnya dia kalau kita kepanjangan? Enggak. Nah, itu yang sering kali kejadian dari agent-agent. Bro Riki kan dulu kan canvassing ya. Canvassing kan tekniknya ini. Nah, kalau zaman sekarang kan agent-agent nggak ada yang mau canvassing nih. Tapi nggak apa-apa. Kalian tadi kan udah tahu nih gimana caranya dapetin engagement di awal. Mau dari Pilates, mau dari gym, mau dari mana. Nah, sekarang gimana caranya kita di saat nge-gym nih. Biasanya kan antar set berapa berapa lama? 2 menit? Antar apa namanya cycle kadang-kala ada yang 5 menit antar gerakan misalnya. Nah, ya udah sambil minum bareng terus ngobrol bentar. Apapun itu yang mau diobrolin. Tapi kan kita harus latihan dulu ya di sini. Paham ya teman-teman ya? Itu ada ya. Sama sekali enggak. Kamu harus pahami kalau attention itu dan interest itu kamu jelasin terlalu detail, pertanyaannya itu kayak cewek, belum apa-apa baru kenalan langsung buka baju semua. Kira-kira nih cowok belakangmu misalnya siapa namanya? David. Davidnya banyak di sini ya. Katakanlah nih ada cewek seksi misalnya, tiba-tiba langsung mau bukain. Penasaran nggak? Tapi yang bikin penasaran adalah biasanya kan yang pakai baju seksi kelihatan belahan. Kenapa? Kalau pakai kayak gitu terus, iya kan kayak memancing rasa penasaran. Cowok kalau atau manusia secara psikologi dipancing terus rasa penasarannya, apa yang terjadi? Dia akan cenderung ngambil keputusan psikologis untuk call to actionnya. Nah, tapi pertanyaannya di saat dia memancing secara attentionnya itu, kamu kalau sudah buka semua fiturnya, semua kelebihan dan kekurangannya, pertanyaannya ada nggak second follow up-nya, second meet up-nya? Iya, sudah tahu semua lah, ternyata kayak gini doang gitu kan. Nah, jadi gimana caranya kita bisa menjaga apinya di situ? Nah, tapi kan kadang-kala momen kita bisa ngomong kayak gini tuh kadang-kala cuma 30 detik. Kadang-kala cuma 1 menit. Ini kalian pernah tahu kalau ceritanya tuh elevator elevator pitch. Ketemu sama orang sukses itu biasanya cuma bisa ngobrol 30 detik sampai 1 menit. Bagaimana Anda meyakinkan biasanya sebelahnya katakanlah Elon Musk. Dia punya modal nggak? Punya, duitnya banyak. Tapi dia nggak punya waktu dengerin kamu. Gimana caranya dia harus paham sama intinya dalam waktu 30 detik sampai 1 menit. Nah, ini dilatih. Jadi siapapun yang Anda temuin bisa jadi lagi mau nge-gym, lagi ngopi, mau anu, ya dia jago sih harusnya. Nanti bisa dilatih. Makanya aku titip titip hadiah nanti ke kamu. 3 terbaik nanti tak titipin ke sini. Harus dilatih. Kalau nggak dilatih nggak akan pernah bisa. Terbukti walaupun Anda hari ini sudah 10 tahun, walaupun Star Club pun kadang-kala gelagapan. Kenapa? Karena bisa jadi marketnya adalah market comfort zone Anda, circle Anda, yang orang-orang pasti akan beli. Tapi kan kita kan nggak mungkin cuman marketnya itu doang. Kita harus networking cari orang baru. Nah, fokusnya adalah belajar tentang AIDA ini. 5 minute pitch tekniknya kalau latihannya. Nextnya setelah 5 minute pitch, kan kita ketemu nih follow up. Nah, follow up kan nggak mungkin kita ngomong 90% itu produk. Produk adanya cuma 5%. 5% introduction, sisanya 90% adalah ngobrol ngalor ngidul. Apa aja yang diobrolin sebagai orang intro? Aku kan intro ya. Nggak kelihatan dah. Sebagai orang intro, ngomong ngopo? Kan pikirku kan tugasnya adalah cuma sih penting jelasnya produk, tertarik beli, nggak tertarik ya sudah pulang. Pikirnya agent kan gitu. Oh ternyata angel ya kok closing. Ya karena kalian jualan produk. Padahal yang kita jual adalah mimpi. Gimana caranya kita tahu mimpi? Berarti harus pakai teknik FORT. FORT itu apa sih? Contoh, di sini apa? FORT, family, occupation, recreation, sama dream. Orang Soge paling suka cerita tentang yang umur 25-an. Umur 25. Oh, enak yo kemarin pergi ke Korea. Oh, asik ya like misalnya pergi ke New Zealand. Umur 25-an. Umur 35 40-an. C, kok keren anakmu kok lomba modeling umur 4 tahun kok
kok ciamik. Iya ini loh piala nih kayak gini 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 gini. Sak jam nggak itu ngomongnya? Bingung nggak teman-teman? Kita ngomong apa gitu. Biasanya kan rata-rata kan masih YOLO ya, masih belum merit. Pasti pikirannya apa? Jalan-jalan. Terus anak-anak muda sekarang kan pinter-pinter ngitung miles. Tahu nggak miles maksudnya? Transaksi ini pakai kartu kredit ini aku sekarang nggak ngerti. Nanti kok pakai akor kok. Iya ya. Ciamik ya. Padahal ya aku ya nggak ngerti. Dia sih cerita terus kan. Ya udah. Tapi kan itu fokus poinnya apa yang kita mau bahas. Ketemu sama yang tadi 35 45-an anaknya udah mulai sekolah, mulai ada ranking. Terus apa? Ya kita puji. Anaknya mohon maaf ya, bodoh pun tetap pinter loh C anakmu C. Ya Allah C. Mosok ketemu C anakmu C goblok C C. Terus ketemu C anakmu kok C elek C. Lucu ya C. Padahal ya gemuk misalnya gemuk terus muka air udah antik gitu kan. Lucu C anakmu C gitu kan. Paham ya teman-teman? Misalnya, C anakmu C lemon nih C. Paham ya teman-teman ya? Kan kita mau bangun kedekatan. Nah, ini tipikal kalau kita kepegang ketemu ambek yang sugi-sugi. Usia berapa? 50 tahun ke atas sampai usia 65 70. Luar biasa loh, Aku juga pernah lihat tuh. Orang itu serajin sepinter Iya apa cara nih, Iyo, jadi tuh aku dulu ngerintis 2 jam nggak teman-teman? Jadi kalau misalnya teman-teman merasa, aduh follow up kok susah ya kok, karena Anda tidak menyenangkan. Anda jualan produk. Paham ya? Apa bedanya sama orang sales kartu kredit? Ke cashback ke ini secara respons alamiah badannya kalau ditawarin produk adalah padahal bisa jadi iya yo ini kan kartu kredit DBS aku kan harusnya butuh lalu kok tak tolak baru sadar pas pulang nah asuransi baru sadar pas apa pas sakit iyo eman yo Erik nawari gak melok aku tau gitu aku melok kayak koncoku kamu sih gak nawari tuh perasaan dulu tak tawari konci gak gelem gitu kan paham ya teman-teman ya jadi nasabah itu kita lihat nih dan dream setiap orang itu pasti kalau manusia masih hidup ya pasti punya impian. Nah kali aja C ini rajin menabung, rajin kerja. Cita-citanya C nanti apa? Buat anak C ya apa? Siapa anak musing anu C? Dulu kita pernah satu gym pokoknya. Meta ya. Ambe apa? Kristo ya. Cita-citanya apa? C mau beli no rumah. Wih luar biasa C ya. Luar biasa C. Tapi kan C mau beli no rumah. Nah, takutnya sekarang kan pajak kan masalah. Ya apa CC sekarang itu split aja portofolio nih. Jadi tetap beli no rumah dan juga buat CC juga, misalnya panjang umur puji Tuhan CC sehat, ada tabungan buat kemudian hari, ada passive income. Tapi kalau meta ada apa-apa, Kristo meta itu punya tambahan hasil. Produknya apa teman-teman? PSP bisa, apapun bisa. Nah, dapat ya teman-teman ya. Itu kan impiannya CC buat anak-anaknya dan mertua nih. Mertua nih, menantu nih, sorry. Nah ini kan bisa kita gali. Jadi nggak membosankan. Ditambah lagi kita pakai 3S. Nah kebiasaanku kalau di mobil atau di tasku itu selalu ada cemilan. Bukan buat Erik nyemil ya. Tapi adalah orang Indonesia itu paling lemah. Kryptonite-nya adalah bawaan. Tahu bawaan? Iya, itu lemah Soro. Ada satu leader senior yang tidak pernah servicing. Ada juga leader yang lainnya nggak terlalu senior, kalah senior ya. Dia yang servicing polisnya. Jadi polisnya ini satu keluarga dipecah 2 agent. Tapi satu saat ketemu, kebetulan satu KPM, sama-sama di Full Solid. Ketemu nih, leader yang gak terlalu senior nawarin, tapi tidak pernah bawain sesuatu. Leader yang senior yang awalnya ini yang dikomplain, wah gak pernah datang itu, ono omset itu butuh tok baru datang, baru nawari. Tiba-tiba ada budget dan mau beli PC B88. Ditawarin, sudah mau closing, tapi tiba-tiba ngambilnya di mana? Yang senior. Kenapa yang senior bisa closing? Karena dibawain oleh-oleh dari Berlin waktu itu. Jadi moral story-nya apa teman-teman? Sungkan dan Sano mengalahkan orang yang rajin. Nah, jadi maksudku gini, bukan berarti kita cuma main perasaan tok. Artinya teman-teman,
Ini kan tadi aku bilang kan, bagaimana caranya kita bisa memahami, menyenangkan, tapi juga kita bisa menangin hatinya dari apa? Sungkan dan sakno. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita bisa naik level yang awalnya cuman cuman disenengi tok, yang awalnya cuman oke banget, tapi ke level yang lebih itu. Sekarang logika aja. Apa sih yang momen-momen paling berharga atau paling bahagia buat dia dari setiap orang ini? Paling bahagia saat hari ulang tahun diri sendiri, ulang tahun pasangan, ulang tahun pernikahan. Teman-teman mungkin aku pernah cerita tentang filosofi Ifumi ya. Masa nggak pernah tahu? Jadi Ifumi gini, ini aku bukan sponsor sih, tapi kalian kan dekat sama Royal Royal Restoran ya. Dulu langgananku Royal Restoran. Ya nggak tahu, Bro Randy punya favorit yang tempat lain ya. Tapi gini, Royal Restoran tuh punya Ifuminya itu, Ifumi ulang tahun tuh standar. Mie Ifumi itu modelnya gimana? Pernah tahu nggak? Nggak, mie-nya sendiri gimana? Polos, bener nggak? Yang kayak jemek-jemek itu, agak lodo bahasanya orang Jawa. Nah, kalau misalnya kita ngomong ke dia, kenapa otak bawa Ifumi? Ifumi itu ada tiga filosofi. Ini ceritanya dari dinasti Qing. Qing Chonggu maksudnya. Loh iya, tapi apa nggak ngerti kok. Iya, kok ini dari dinasti Qing kok. Jadi ini ada filosofinya. Ifumi ini kenapa kok buat ulang tahunnya kok. Nah, jadi gini kok, mie itu kan perlambang Chinese, kalau ulang tahun harus makan mie. Kenapa? Karena supaya panjang umur. Tapi kalau Koko sekarang incipin mie-nya dengan mie-nya polos itu, enak gak sih kok makan mie polos kayak gini? Nah, pertanyaannya Pak, buat apa panjang umur kalau hidupnya itu hambar dan tidak happy? Oleh karena itu, tak siram mie kuahnya. Isinya kan kuahnya itu kan kayak kuah capcay ya. Yang kental, gurih, manis, harum kalau yang non halal. Kalau yang halal ya ya tetap gurih. Ditambahin ada daging babi, ayam atau mungkin yang halal ada udang gitu kan. Terus ada jamurnya, ada daun bawangnya. Jadi nano-nano. Artinya panjang umur ditambahin dengan berbagai rasa kayak gini. Hidupnya apa? Lidahnya makan ini kan happy. Jadi selain panjang umur, harapanku adalah Koko diberikan kebahagiaan. Nah, tapi lek misalnya panjang umur dan bahagia itu kayak kita nonton film Keluarga Cemara go. Tahu kan, harta yang paling berharga adalah, iya, lek keluargamu kiri panjang umur walaupun akrab, happy nggak sekarang aku tanya. Soro ya, rumahnya gubuk kan kalau nggak salah ceritanya. Jadi buat apa aku? Panjang umur, bahagia tapi kiri, sorry. Mau kemana nggak bisa, mau makan di situ nggak bisa. Oleh karena itu sesuai aku pernah tahu kan ada tong samcong, ada sing dinasti Cing tadi kan. Kalau zaman dulu transaksi di Cina itu pakainya apa kok? Til emas. Nah, telur puyuh yang diwarnai ini kok itu ibaratnya til emas. Artinya selain koko panjang umur, bahagia selalu, dan sejahtera, diberkati dengan kelimpahan. Itulah doaku buat koko. Kira-kira teman-teman. Kira-kira teman. Iya. Lek wis dibawa anak kayak gitu. Wis di follow up. Ngambil nggak? Masio Erik pinter. Masio Erik follow up. Tiba-tiba sing satu melayot kayak gitu. Yuk kalah lah, bener gak sih? Langsung ditencep no ke hati ini dia langsung, ya wis lah kamu itu apa sekarang? Aku tanda tangan yang mana? Paham ya teman-teman ya? Jadi percuma lah kita merasa pinter, rajin, tapi kita nggak menyenangkan, bener toh? Kadang-kala kita merasa, oh angkanya kita bagus, tapi kita nggak menyenangkan, buat apa? Terus, wis misalnya katakanlah oke menyenangkan, tapi nggak bisa ngambil hatinya, ya tetap dia tahu, misalnya Erik itu pinter, tapi belum tentu dia akan beli. Ya wis nanti lah uangnya koko sih seret. Pertanyaannya orang Sugio ngomong seret tuh apakah benar-benar seret? Ya intinya belum prioritas gitu aja. Nah gimana caranya kita bisa naik level? Berarti kan ke sungkan. Yang terakhir Sakno. Ini ditambah lagi drama. Setelah kalian udah masuk ke sungkannya, Sakno itu biasanya gini. Kalian tuh datang di momen-momen yang biasanya contoh. Kita dramatisir ya. Aku pernah hujan-hujan ke rumah nasabah. Bisa aja sih parkirnya itu agak dekat. Tapi disengaja agak jauh.
Tujuannya kenapa teman-teman? Basah. Terus kita datang malam-malam ketok basah. Biasanya di Desember. Kan kita berber kan bingung kan. Basah no pisan. Terus apa yang terjadi? Wes bawa no bauan, kudanan. Pernah nggak sih nasabah itu ngusir kalian dengan kondisi kayak gitu? Nah itu loh teman-teman. Jadi intinya produk itu penting tapi tidak tidak lebih penting itu apa? Ini. Begitu Anda bisa koneksiin semua yang awalnya dari AIDA itu gimana caranya kita engage, ketemu nasabah baru, kita follow up tuh dengan teknik Ford, dan untuk menjadikan call to actionnya dengan 3S ini, sebenarnya tinggal kalian tuh mau nggak dilakukan ini secara disiplin. Karena success habit itu, mau ke teman-teman yang tadi aku bilang, mau jadi gendut itu harus disiplin, makannya tambah banyak. Mau jadi kurus pun juga disiplin, makanya didikitin. Mau jadi cantik pun juga harus disiplin apa? Skincarean. Mau yang jadi kere pun juga harus disiplin apa? Disiplin tidak keluar rumah. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalian juga mau mendisiplinkan membuat habitnya itu? Karena apa? Kadang kala karena merasa udah pinter, merasa bisa mengambil 3S, nggak melakukan yang tadi aku bintang apa rumusnya 1:3. Jadi nggak ada daily contact, nggak ada meet up, ujung-ujungnya adalah nggak ada weekly check-in. Weekly check-in itu datang ke kantor ini ya. Setiap minggu harus ada minimal sekali. Terus juga nggak ada rutin visit ke customer. Bisa jadi udah closing tapi nggak di visit. Dan yang paling jelas adalah service excellence. Makanya teman-teman, kalau ada presentasi dari rumah sakit, datang. Oh. Kita nggak pernah tahu kapan kita butuh rumah sakit itu. Tapi kalau kita udah punya koneksinya, suatu saat kayak tadi CC C Silvi cerita itu, nah namanya CC ini di keluarga itu lagi harum-harumnya. Nah tinggal ya apa caranya tinggal di tadi tambahin bumbu-bumbu ya C ya. Nah itu pasti kata startup itu. Dapat ya teman-teman ya. Materiku ini saya panjang tapi aku langsung skip aja. Skip. Panjang pol sih. Oke, back dulu. Nah, sekarang kalau Anda disuruh milih dari sini, mana yang menurut Anda dua paling penting? Dua paling penting dulu. Dari semua sales cycle. Tadi prospecting yang tadi aku bilang apa? Kita mulai cuman hello. Approaching adalah membuat janji temu. Terus fact finding pas janji temu mau nawarin proposal. Terus solution follow up kan tadi kan ada yang 3S sama portnya. Terus closing servicing, tadi service excellence sama as for referral. Mana yang menurut Anda dua dulu yang paling penting? Approaching, ada yang jawab prospecting nggak? Fact finding. Rata-rata yang paling penting dua. Boleh kita ketemu nggak jawabannya apa? Approaching sama? Lek disuruh milih satu, milih apa? Hah? Gimana, teman-teman? Approaching ya? Jadi, nggak ada salah benar. Tapi menurut hemat saya, menurut analisa saya, yang paling penting adalah referral. Loh, lambe murik gitu kan. Kok iso referral? Teman-teman, aku cuma mau jelasin dulu. Tadi kan teknikku tadi apa? AIDA, Ford, 3S. Pertanyaannya orang yang closing, apakah besok langsung klaim? Tapi kalau orang yang closing, bisa nggak kita minta referralnya? Nah, begitu dia kasih referral, kira-kira kita masih perlu ngelewatin step-step ini semua nggak? Nah, tapi ya balik lagi, kalau kita nggak pernah rutin melakukan itu, kita nggak pernah tahu siapa yang kita closing akan jadi key person. Key person tahu nggak maksudku? Ternyata orang penting, orang kuat. Nah, jadi salah satunya adalah memang tetap sales cycle ini penting, tapi yang mana paling penting adalah closing servicing sama ask for referral. Kenapa? Banyak nasabah Prudential hilang karena servicingnya buruk. Padahal bisa jadi dia itu beli polisnya perwarisan. Perwarisan rata-rata bayarnya berapa lama? 5 tahun. Nah, 5 tahun perwarisan launchingnya kapan? 2021. Berarti tahun 2026 saya bayar nggak? Harusnya bisa nggak di closing lagi? Tapi nggak bisa ke closing lagi karena apa? Servicingnya jelek. Nah, artinya antara nasabah Anda atau bukan nasabah Anda pun usahakan dari awal sudah punya mental servicing dulu. Dapat ya? Jadi kalau Anda jadi leader nanti mengarahkan ini. Kenapa kok kayak leader-leader di sini tuh agentnya jalan dan timnya jalan? Ya karena apa? Kita sudah nggak perlu lewatin 1, 2, 3, 4 di awal.
Kita udah terbiasa tinggal main di 2 terakhir aja. Bungkus ya. Nah, ini kita skip aja ya bro ya. Langsung sampai terakhir. Mas boleh di skip karena waktunya agak buru karena ini harusnya materi 4 jam sih. Boleh di skip. Next, 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 next. Nah ini saya back dulu, saya satu dulu ini aja. Teman-teman, kenapa kok ini tak ulang lagi? Jadi pada intinya adalah apa yang kalian kerjain sekarang ini, yang tadi cuma 9 juta per minggu, atau per nasabah berapa tadi? 25.000 per hari atau 750.000 per nasabah, ketemunya 9 juta. Satu bulan ketemunya berapa? 35 juta, 35 juta satu kuartal ketemunya, satu bulan berapa? Satu kuartal berapa? Sorry. 100. 4 kuartal satu tahun berapa? 400 juta. Nah, begitu Anda melakukan ini dan tambah 4 partner, Anda pasti satu apa teman-teman? AB. Kedua, income-nya berapa? Kurang lebih segini. Ketiga, tambahan apa lagi? Kalian tahu nggak? Di luar ada insentif dari KPM, Anda akan berangkat ke di luar dari KPM ke Bangkok. Jadi sekali mengerjakan, income kan buat Anda. Promosi juga buat Anda bisa naik level. Ditambah lagi Anda sudah pasti kunci yang namanya berangkat ke Bangkok. Nah ini nggak pernah loh promosi dikasih trip ambil Prudential. Kali ini buat yang masih agent untuk ke AB. Next kita skip, ini panjang karena ini buat leader. Ini berat sih. Ini kita bahas ini 3 jam. Kemarin di syariah 3 jam sendiri. Next, 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 next terus. Next terus, next terus, next terus, next terus, next terus, next terus. Nah, oke, back dulu. Oke. Nah, teman-teman, hambatan Anda hari ini cuman di sini aja. Kesalahan, kegagalan, jebakan, dan trauma, baik leader atau agent. Percayalah Anda itu sebenarnya punya mentalnya, punya kemampuannya, punya kapasitas. Tapi kenapa kok hari ini nggak bisa? Itu karena Anda pernah trauma, Anda pernah gagal, Anda pernah kecewa. Contohnya kemarin waktu bulan Oktober, aku pergi ke Korea. Waktu jalan-jalan, teman-teman tahu ada yang tahu Songsu nggak? Songsu Korea di Seoul. Ya intinya daerah-daerah di Seoul lah ya. Ya naik MRT, MRT biasanya itu banyak tangga atau lurus-lurus aja. Nah, karena aku main HP, turun tangga yang terjadi adalah gelundung. Nah, gelundung setelah pulang Indonesia, karena di situ hari lebarannya mereka Jusok. Setelah pulang Indonesia, ternyata waktu di MRI, ligamennya di ankle putus. Nah, harus operasi. Yang terjadi adalah sekarang setiap turun tangga itu pegangan. Turun eskalator itu harus selalu kayak ngepasno dulu. Kenapa itu teman-teman? Dan sekarang mau jalan panjang pun, walaupun sudah ada operasi pun, posturnya juga nggak bisa langsung kembali. Kenapa? Ya trauma. Artinya, hari ini yang Anda merasa kayak susah ya, itu bukan berarti kapasitas Anda nggak nyampe segitu. Itu artinya apa? Jebakan dari trauma, kecewa, gagal. Karena apa? Setiap orang tuh pasti pernah dapat cobaan itu. Nah, tapi diuji nih, setelah kamu udah dikembalikan, direparasi, bisa nggak sih kamu ngalahno kepalamu sendiri? Nah, teman-teman next lihat, aku dulu nggak berprestasi terutama di 5 tahun pertama. Dan 2 kali nyaris demosi. Ya, jadi angkanya nggak masuk, terus kalau nggak itu persensinya nggak masuk. Itu 2 kali. Nggak promosi dari misalnya sekarang tuh AAB ke AB itu 4 tahun gapnya. Dan tidak mempromosikan orang tuh hampir 10 tahun pertama. Karena apa? Cuma nyaman dengan jualan pribadi. Apa kayak gitu? Ternyata itu setelah aku sadari dan mengenal diriku sendiri, aku itu punya traumanya banyak. Papaku meninggal 7 tahun yang lalu di tanggal 5 Januari tahun 2019. Orangnya takut mati, jaga makan, stop merokok sudah 15 tahun sebelum dia meninggal. Nah, tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Ya. Nah, Erik yang tidak jaga makan, apapun tuh kan, dulu kan atlet all you can eat kan. Dan akhirnya kan badannya besar, eh, sering asam urat dan macam-macam itu. Semua penyakit tak kumpulin. Terutama teman-teman kalau udah ada tahu tentang polip, multiple poliposis,
Terus aku juga ada divertikula yang bisa ke divertikulosis. Jadi divertikula itu kan ususnya kalian itu kendor dan mengantong. Nah ini biasanya kendalanya adalah tiba-tiba ususnya kayak kram nggak mau jalan, nggak bisa BAB. Kalau yang polip malah BAB-nya berlebihan jadi ada darahnya. Nah logika normalnya adalah kira-kira nih dengan gaya hidup kayak gini, papaku 55 meninggal karena serangan jantung. Kira-kira apakah Erik bisa survive lewat dari 55? Jawabannya adalah hampir pasti enggak. Nah, karena aku hampir pasti nggak bisa umur panjang, ngapain aku soro-soro kerja? Nah, suka nggak suka, akhirnya apa? Kerjaanku berantakan ternyata. Nggak ada prestasi. Ditambah lagi, dulu kan aku nggak mau kerja soro-soro, rekrut pun juga berantakan. Rekrut satu orang, bulan depan issue 10 case, luar biasa toh? Labsnya 11. Bisa. Tahu nggak maksudnya apa? Issue-nya 10, labsnya 11. Sing hilang tuh saya jenis hilang. Pertanyaanku ke Anda sebagai leader, iso gak kita nagih persistensi ini, bro? Ya apa iki bro tanggung jawab sama persistensimu? Kenapa seperti itu? Karena aku zaman dulu ya, mohon maaf nih aku cerita. Yang direkrut karena aku tidak mau mikir, pokoknya aku menyuruh agent-agentku rekrut, yang datang ke kantor, datang ke rekrutan adalah yang pakai tank top semua. Antara LC, Pural, Kedi. Nah, ADS sih seneng gitu kan, atau leader-leader yang cowok seneng. Tapi kan KPM owner, apa-apaan kamu kayak gini? Yang terjadi apa teman-teman? Bayangkan tadi aku bilang kan, issue 10, labs 11. Yang ada masalah, belum lagi ada lagi yang nyolong duitnya nasabah. Tiba-tiba digeruduk. Loh, saya nggak tahu, Pak. Terus ada lagi yang lebih unik. Closing, 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 tapi kalau mau janji temu, ayo kita meeting ya jam 1. Tahu nggak datanya berapa? Jam setengah 6. Aku baru bangun jam 4. Dan itu cewek loh, bukan cowok. Yang ada apa teman-teman? Salah. Karena apa? Mindset kita udah nggak bener. Yang kita tarik yang nasabah berkualitas, agent berkualitas, atau yang busuk-busuk nih yang datang. Andai kata Anda merasa diri Anda bunga, tapi Anda punya mindsetnya itu kayak apa TPU apa TPA Benowo. Nah, aku tanya, kira-kira yang datang ke bunga yang kayak kalian merasa hari ini tulip lah, mau anggrek lah, mau apa, yang kira-kira datang itu lalat, kecoa, atau kupu-kupu dan anu lebah? Aku tanya ke teman-teman semua. Kalau Anda bunga tulip pun, tapi ternyata ada di TPS atau TPA Benowo, yang datang apa? Nah, itulah mindset Anda. Anda punya kualitas, tapi ditanam di tempat yang busuk. Yang datang apa? Ya nasabah dan agent busuk. Tapi kalau Anda bunga biasa-biasa aja, tapi ditanamnya di Keukenhof karena kita mau berangkat ke Amsterdam kan, ya kelihatan cantik. Yang datang siapa? Ya kubu-kubu sama lebak. Hati-hati sama belief Anda. Hati-hati sama mindset Anda. Hanya gara-gara aku next, Mas, back dulu. Nah, back. Nah, ini. Hanya gara-gara aku banyak trauma, banyak ketakutan, merasa aku nggak hidup panjang. Ya, yang terjadi apa teman-teman? Ya kerjaanku berantakan kayak tadi. Hah? Yang atas enggak? Yang atas enggak? Itu nyari. Enggak. Ya, tapi itu dulu berat badanku 25 kilo lebih berat dari sekarang. Ya, sekarang kan naik sih gara-gara kan habis cedera, gemuk lagi. Gara-gara cedera kan nggak bisa nge-gym toh, makan terus. Nah, itu mau ke gym pun itu ada trauma. Trauma beneran trauma. Separah itu traumanya. Jadi aku tuh nggak nge-gym tuh kurang lebih 3 bulan terakhir. Mulai nge-gym itu kemarin Jumat. Nah, itu berat banget mulainya. Nah, itulah teman-teman yang kalian perlu rasain. Kalian harus kenal dulu apa yang bikin kalian tuh trauma. Paham ya teman-teman ya? Nah, dari sini, begitu Anda mindsetnya itu error cuma 0,1 derajat aja, nggak kerasa setelah setahun errornya udah luar biasa banyak.
Tapi begitu Anda sudah benar, aku ini mulai diet tahun 2021. Tapi ya sekarang nggak naik ya. Tadi kan Roy sempat mention ya. Nah, sadari bahwa angkaku itu tiba-tiba naik juga banyak sejak 2020-2021. Agent-agentku juga berubah semua. Tanpa repot-repot, sekarang itu dulu ya, aku dulu sampai 31 Desember itu sampai mencet-mencet cepirit di celana itu. Memang benar pernah cepirit, satu agensi tahu. Jadi bahasanya kecirit di celana demi prospek. Karena angkanya kurang, stres kan. Tutupnya baru 31 Desember untuk Star Club. Satu orang. Nah, sejak berubah mindset, biasanya Juni, Juli itu sudah selesai Star Club-nya untuk satu orang. Padahal pertanyaannya adalah kita kembali ke zaman 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, angka Star Club sekarang sama angka Star dulu, FPI atau FYP. Nah, artinya hanya dengan teman-teman ngerubah itu dan sadari ada yang tadi trauma-traumanya. Nah, teman-teman akan berubah. Nah, ini aku nggak bisa coaching, tapi sadari aja, jujur aja, apa yang bikin kita takut sih? Apakah ketakutan ini benar-benar nyata? Oh, ternyata cuman ada di kepalaku. Nah, begitu aku lakuin, oh ternyata nggak susah-susah amat. Nah, dari situ ternyata nggak sesusah itu kok dapatin prestasi. Paham ya teman-teman ya? Jadi hanya gara-gara aku tadi nggak mau jaga makan sakit-sakitan, sakit-sakitan itu membuat diriku itu merasa umurku nggak panjang umur kerjaanku merasa nggak perlu diperjuangkan, akhirnya yang datang siapa tadi? Agent-agent dan nasabah bermasalah. Nah, semakin masalahnya semakin apa? Kayak lingkaran setan. Tapi begitu kita memilih untuk udah wis selesai. Nah, 2026 ini harusnya teman-teman angkanya jauh lebih luar biasa. Yuk kita baca bareng next yuk. Baca bareng yuk. Down atau stuck? Bukan karena nggak punya market, bukan nggak punya bakat, nggak punya apa, nggak punya waktu, tapi karena mindset yang salah dan hilang belief. Beliefnya kemana? Bisnis dan sistem. Terus kedua, nggak jalan atau nggak fokus, jalanin bisnis lagi, bukan karena apa? Prudential tidak menarik atau susah, tapi karena merasa percuma, nggak punya hoki di bisnis ini. Ini yang tadi saya pikir. Saya merasa percuma aku hidup panjang ngerjain prudential. Orang lu pasti bapakku 55 mati, aku paling 50 mati. Bener nggak? Bisa jadi tuh pikiran kayak gitu. Ya wes, ngapain aku soro-soro? Nah itu hanya gara-gara beliefnya yang salah. Yuk terakhir, sesuatu yang mudah juga mudah hilang. Bisnis ini layak diusahakan, hanya dibutuhkan bayar harga, waktu, dan effort untuk apa teman-teman? Bayar harganya apa tadi? Waktu dan effort. Perlu modal nggak? Enggak. Modal uang nggak perlu. Tapi modalnya apa teman-teman? Emosi Anda, energi Anda, dan waktu Anda iya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ngisi yang jelek-jelek, yang kesedot terus nanti apa? Emosinya. Emosi nyedot energi, nyedot kesehatan Anda. Nah, nggak kerasa waktunya terbuang sia-sia. Ternyata sudah ganti tahun. Oke. Nah, terakhir next lagi. Oke, ini next dulu aja biar cepet. Oke, bagi leader yang hari ini merasa stuck, yang merasa leader ya. Intinya gini, seringkali kita itu kehilangan visi. Bukan berarti Anda nggak punya kemampuan. Nah, maksudku adalah, coba kita lihat lagi. Beneran nggak sih kita itu punya cita-cita atau impian? Biasanya kadang-kala jadi leader itu malah yang nggak punya cita-cita. Yang waktu agent seringkali punya cita-cita. Kenapa leader nggak punya cita-cita? Karena trauma. Nah, please, yuk gali lagi. Apa sih yang jadi gairahnya Anda? Aku selalu ingat BB aja yang 500.000 setiap bulan tak usah no. Kenapa yang ini dengan skillku yang sekarang aja nggak tak usah no? Paham ya teman-teman ya? Nah, jadi jangan sampai kita kejebak di comfort zone kita dan ujung-ujungnya kita kehabisan waktu. Next. Oke, sesuatu itu pasti menuju yang lebih baik. Yang penting adalah kita harus berani memulai. Jadi, kita sudah tanggal 17 jam 3 sore.
Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda hari ini sudah punya goal yang jelas? Yang hari ini mungkin naik setirnya lurus, mau jadi setir bulat, yang dari setir bulat naik level, yang mungkin mau beli rumah, yang mau bayar hutang, apapun itu. 2026 punya nggak tujuannya? Google Map-nya udah dipasang nggak? Nah, begitu Anda nggak pasang Google Map, nggak sadar tuh Anda buang waktu di jalan. Dan akhirnya Anda merasa apa? Kayaknya nggak oke di Prudential. Nah, hati-hati dengan mindset Anda, hati-hati dengan waktu Anda, hati-hati dengan aktivitas Anda. Begitu kalau teman-teman nggak upayakan dengan optimal, sesuai dengan step by step yang di awal, sadar nggak sadar, Anda punya waktu di Prudential 5 tahun sampai 10 tahun pun tidak menghasilkan apapun. Nah, jangan jadi Erik, jadilah kayak Ricky. Paham ya maksudnya? Ricky setiap tahun lebih banyak prestasi karena apa? Iya, dari awal mindsetnya udah jelas. Aku 5 tahun pertama nggak ngapa-ngapain, 10 tahun pertama punya mindsetnya masih salah. Tapi nggak apa-apa, ininya adalah pelajaran buat teman-teman semua. Jangan jadi Erik. Beda dikit ya Erik sama Ricky. Oke, thank you. Saya kalau ada pertanyaan karena waktunya nggak keburu ya. Nanti teman-teman titip aja lewat Roy ya. Sama hadiah nanti titip no Roy ya. Oke, thank you semua. Oke, thank you. Thank you, Bro Erik. Eh, mungkin bisa berdiri semua, kita foto ya. Silakan, Rick. Ayo, 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 berapan, berapan, berapan. Ayo, ayo. Ya, ayo. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Yuk kita semua bilang, kalau Bro Erik bisa, kita juga pasti bisa. Amin. Yuk kita lanjutkan yang tadi ya. Berarti tinggal bagi angpau ya. Oke. Angpau dan undian. Woi. Ini harus. Hah? Sudah sedikit. Training. Bukannya training dulu. Oh ya, training dulu ya. Oke, kita training dulu ya. Kita training dulu sebentar. Sebentar. Enggak. Training masih New endowment product. New endowment. mungkin slide-nya sudah ada ya Yoga untuk training ya. Training dulu. Pulpen. Oke, teman-teman yang mau ke kamar mandi dulu boleh. Mumpung pembicaranya masih ke kamar mandi juga. Ya, training dulu sebentar terus nanti pembagian angpau ya.
Oh, alah. Tapi lah. Dia sudah Bisa. Oke. Oh iya iya. Mas Boy nggak mau pindah sini aja.